Di semalam itu kayaknya minggu ketiga Juni harus udah selesai deh perkuliahan deh. Juni minggu ketiga. Jadi kalian minggu ini nih harus udah masuk pertemuan ke-12, 12 sampai 13 saya lupa. Ya, jadi kalau kalian mau pameran di minggu ketiga Juni ya harus selesai di 1-2 minggu ke depan maksimal gitu ya. Biar nanti bisa lebih plong untuk menyelesaikan pamerannya. Karena kan ada target artikel yang harus kalian kerjakan gitu ya. Jadi memang timeline sangat padat. Kenapa Anin? Kayaknya Anin terpesona juga dengan timelinenya Anin. Shock begitu Anin, apalagi Ara. Tuh mukanya kayaknya gimana ya kata Ara. Ya, jadi memang cukup padat. Semalam diskusi juga kaget ternyata harus akhir Juni atau minggu ketiga Juni udah beres ya. Karena sudah mau UAS juga dan kalian juga konsentrasi untuk mata kuliah yang lain. Itu ya. Jadi silahkan hari ini berprogres. Ketik di chat Zoom kelompok berapa yang mau duluan harus diatur. Kali siapa yang mau duluan progres? Diatur belum? Udah ada ininya Pak, apa pembagiannya yang duluan. Oh ya, kalau udah silahkan sedang bagiannya sudah disepakati. Ada berapa kelompok semuanya? 10 Pak. 10 ya. Kalau masing-masing sekitar 5 sampai 10 menit kayaknya cukup untuk 2 SKS gitu ya. Oke. Nah, silakan dimulai untuk kelompok yang pertama untuk presentasikan progress reportnya. Boleh off cam ya. Silakan, kecuali yang presentasi. Baik, kepada kelompok satu dipersilakan. Baik Bapak, kami dari kelompok satu. Ini tinggal ngomong aja kan ya Pak? Ya, boleh ngomong tampilan apa yang dilakukan juga boleh. Ya. Untuk instrumen udah di untuk semua instrumen udah dicek semua sama Bapak. Habis itu untuk revisi-revisi instrumennya juga udah dibuat. Nah, untuk instrumen yang telah dinilai baru instrumen ahli media Bapak sama dengan Ibu Asri. Oh, Ahli sudah materi validasi ahli maksudnya. media berarti ya? Ahli materi maksudnya, Pak. Ahli materi sudah validasi. Iya. Oke. Langkah Untuk berikutnya berarti apa? insya Allah kalau nanti ada Pak Agus atau Pak Aris di hari Senin mau validasi media. Oke. Terus hasil dari validasi materi gimana? Ini ditampilin aja, Pak. Ya, boleh. Bentar, Pak. Saya izin share screen ya, Pak. Yo, silakan. Ini untuk instrumen validasi ahli materi yang udah diisi oleh Ibu Asri. Ini untuk hasil-hasilnya. eh, untuk kelayakan isi ada yang di skor 4, yang di skor 3 ada dua, sisanya skor 4. Habis itu untuk kelayakan bahasa itu yang di skor 3 ada 2 poin. Sedangkan untuk cakupan materi yang skor 3 ada 3 poin. Nah, untuk komentar dan sarannya itu tambahkan pertanyaan-pertanyaan yang variatif sesuai materi pada CPL dan sesuaikan gambarnya. Ini sesuai dengan yang waktu itu Bapak pernah bilang ke kelompok kami untuk membuat LKPD gitu, Pak. Untuk LKPD masih proses, Pak. Oh, jadi sama ya masukannya bikin LKPD ya? Iya, Pak. Masih sama, Pak. Oke, oke. Oke. Jadi kesimpulannya dengan revisi bisa dilakukan revisinya, perbaikannya bisa dilakukan Bisa, Pak. Bisa dengan dilakukan, waktu Pak. mepet ya, bisa ya? Iya, Pak. Oke. Berarti timelinenya misalkan Senin Selasa validasi media, berarti seharusnya sudah bisa revisi cepat dan bisa uji coba ke sekolah ya. Mudah-mudahan masih bisa sebelum anak-anak ujian ya. Insya Allah diusahakan, Pak. Oke. Oke, ada lagi yang disampaikan kendala-kendalanya selama ini? Ada kendala yang disampaikan atau ada masalah? Eh, Masalah pasti banyak sih, Pak. Cuman
Ya, Ya masalah kamu aja itu sama teman-teman kamu. ya masalahnya Ketawa tuh pasti Halimah banyak. itu. Tapi untuk saat ini udah bisa diatasi. Oh, berarti bukan jadi masalah lagi berarti ya sekarang ya. Sudah solve ya. Nah, good. Oke, ada lagi Ya, Pak. kelompok satu yang ingin disampaikan? Halimah atau siapa lagi? Si Ais mana? Satu lagi siapa? Debbie, satu lagi, Pak. Nice. Debbie. Ya. Debbie gimana? Dia pengalamannya Dari megang megang itu gergaji. Halimah gimana? Ada yang ingin disampaikan Halimah? Debbie? dari saya cukup, Pak. Oke, Debbie? Oh, saya kira Debbie mau curhat, Pak. Saya disuruh Bapak megang gergaji. Saya bilang kaget saya. Ais mana Ais? Belum join, Pak. Nah, kelakuannya Ais emang. Oke, terima kasih kelompok satu. Silakan dilanjut. Harapan saya bisa ngejar ya waktunya. Dan media diperbaiki lagi biar lebih layak untuk digunakan dan di display nanti. Oke, lanjut. Kelompok berikutnya siapa? Selanjutnya untuk kelompok kanan dipersilakan. Silakan. Kelompok saya, Bapak. Boleh, silakan. Jadi kelompok saya kan udah bikin yang ini Pak, alat peraganya yang kemarin kata Bapak disuruh tambah LKPD. Jadi saya Hmm, belum validasi ke siapapun karena LKPD-nya baru kelar kemarin, Pak. oke. Terus untuk LKPD ini Pak, apakah benar seperti ini? Boleh, mana coba dilihat. Ini udah Oke, kelihatan ke belum, Pak? bawah. Ya belum bisa baru lihat halaman pertama nih. Gimana Oh benar-benar iya, Pak. salah. Anita gak sabaran Ini nih. kan di halaman pertama ada tulisan petunjuk sama Oke, nama gitu, Pak. good. Ke Terus ini bawah. ada cara cara penggunaannya gitu, Pak. Jadi halaman. Ya, Nah, ini ya. halaman Terus. ketiga ada soal untuk satuan panjang. Kayak gini, Pak, kami bikinnya. Ya, ini tahan dulu, tahan. Baik, ini cukup baik ya. Jadi ada aktivitas siswa yang pertama adalah merubah dari 1 kilometer ke hektometer gitu ya. Lalu diperhatikan langkahnya, berapa langkah, berapa turun, berapa kali. Kalinya itu dikalikan berapa satuannya per satu langkah gitu ya, satu anak tangga gitu kan ya. Maka ini bagus ini. Yang kedua juga sama, ketiga terus ke bawah, terus keempat, terus kelima mana? Nah, terus bawa lagi ke bawah lagi. Good. Terus lagi. Udah. Udah, Nah, Pak. baik. Kurangnya adalah Anita, sedikit banget kurangnya. Coba ke atas. Yang mana, Pak? Nah, baik. Kalau siswa dikasih langkah-langkah sudah 4 kali begini, ya, maka ada soal kelima sampai ke 6 atau ke 10 yang langsung saja sekian kilometer sama dengan sekian meter tanpa ada kata-kata dari KM ke mana itu nggak usah langsung aja. Hanya soal nomor 5, misalkan 5 km sama dengan titik-titik sentimeter. Nomor 6. Jadi kan sudah terpola itu 4 soal pertama udah terpola cara menjawabnya. Harapannya nanti di soal kelima, keenam, tujuh, ke-8 tuh dia sudah bisa mengikuti dengan sendirinya seperti soal-soal sebelumnya. Oh, Oke? berarti kurang itunya aja ya, Pak. Ya, kurang ditambahkan 4 sampai 5 soal lagi atau di depan jadi 10 lah ya. 6 soal Iya, Pak. lagi, satu lembar, bagian lembar berikutnya. Cukup ya ini kotak-kotak pink aja. Nomor 5 berapa sama dengan berapa gitu ya. Lalu kotak pink aja kosongin biar dia ngisi tulisan tangan sendiri. Nah, dia nulis dari KM ke sekian turun sekian kali. Dia tulis sendiri nanti tuh. Nanti di bawah juga sama. Oh, iya, Pak. Nyambung ya? Jadi Iya, Pak. dari pola ini kalian mendirect siswa supaya cara kerjanya begini nih yang tepat. Nanti biar dia ngikuti. Nggak apa-apa ngikuti pelan nanti tertanam dalam konsep palanya tuh. Oh cara yang benar tuh begini tahapannya gitu ya. Ini algoritmanya begini benernya. Oke good ini. Menurut saya cukup tinggal tambahkan soal yang sudah dilepas tanpa ada petunjuk kolom-kolom yang diisi sampai nomor 10. Tambahkan 6 soal lagi. Demikian juga untuk Iya, yang Pak. satuan beratnya. Gitu ya. Oke. Baik, Pak. Ini tadi kan yang KM atau panjang ada turunan naik kan ya? Enggak, Pak. Ini jadi kami yang satuan panjang turun semua. Terus buat yang naik, kita pakai satuan berat buat diganti gitu, Pak. Oh, yang nanti mungkin divariasi aja nih.
yang soal di atas juga ada naik dan turun. Jadi nanti yang 6 soal itu ada naik dan turun. Jadi dia tahu kalau naik itu adalah dibagi 10, turun dikali 10. Kira-kira Ya begitu. baik Pak. Ya, dibagi yang berat gitu ya. Ya Saya Pak. setuju dengan cara ini ya, tinggal tambahkan aja untuk 6 soal berikutnya. Oke, jadi nanti silakan Anita lanjut, teman kelompok 8 untuk validasi gitu ya, beserta dengan sampaikan juga ini LKPD-nya, langkah-langkahnya, sehingga nanti kalaupun nanti digunakan oleh guru sepaket, ada alat peraga, ada how to use-nya, ada lembar kerjanya gitu maksudnya. Insya Allah dari sini nanti ada konsep atau dalam benak siswa kalau kalau turun itu kali 10 untuk tangga ini ya, naik dibagi 10 gitu ya kira-kira. Oke, Anita atau teman-teman kelompok labang ada kendala selama ini atau ada yang disampaikan? Paling kendalanya kayak kebanyakan salah ngeprint gitu Pak. Jadi harus ngeprint ulang lagi. Ya nggak apa-apa, mending yang ngeprint doang ya, yang lain salah motong triplek, motong lagi yang lainnya ya. Oke, yang lainnya siapa aja kelompoknya? Kelompok 8 Anita? Irsyad, Nisha, sama Aisyah Pak. Oke, Irsyad, Nisha, Aisyah, aman? Ada yang Nisha. disampaikan? Ini Nesya ya, sorry. Ada yang disampaikan? Sudah cukup, Pak. Aman. Cukup. Ya, kalau Nesya bilang oke berarti cukup, berarti yang lainnya udah anggap oke lah. Gimana Nesya aja. Baik, terima kasih kalau 8 ya. Silakan dilanjut untuk validasinya mudah-mudahan dari pekan depan itu, pekan depan besok selesai untuk validasi alinya dan uji coba ke sekolahnya gitu ya. Bapak, Oke. maaf Pak. Saya Hmm. sempat nanya ke SD yang bakal kita uji cobakan kan Pak. Tapi minggu depan tuh jadwalnya UAS Pak. Berarti kalau mau uji coba harus minggu depannya lagi. Itu gimana ya Pak? Ya boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sih Pak. Ya, diatur aja ya. Baik. Oke, lanjut. Kelompok berapa berikutnya? Selanjutnya kelompok 5 dipersilakan. Yuk, silakan. Izin share screen ya, Pak. Ya, izin diberikan. Lemas amat sih, Kevin. Emang Bogor itu ya? Dingin ya? Iya, Pak. Semalam hujan. Nah, udah. Ya, Pak Gus, izin mulai ya, Pak. Mm-mm. Kita dari kelompok 4, alat peraga kita itu pesawat. Jadi, progres kita itu melanjutkan progres develop sebelumnya. Di next ke developnya aja deh. Nah, jadi setelah stiker kita udah dicetak, kita ngelanjutin ke pengecatan sama perakitan. Nah, ini ada proses pengecatan sama pengecatannya aja, soalnya perakitannya nggak ke foto. Terus next. Nah, setelah dirakit sama dicek, jadi deh alat peraganya. Ini ada pecawatnya, terus ini ada buku petunjuk penggunaannya. Selanjutnya itu ada LKPD-nya, Bapak. Dep, boleh dibuka ke drive-nya aja. Ya, Kalau betul. gitu. Betul, betul. Ini kekecilan saya nggak bisa kelihatan. Emang Devina nih sama orang tua kelewatan Devina nih. Parah Devina emang, Pak. Ih, Iya emang. Dia jadi kayaknya kan masih ada rasa sama saya tuh dia. Sentimen negatif dia. Tuh kan, di stop share kan Devina Bentar, kan. Emang Devina bentar, kelakuannya nih. Dari kemarin gara-gara milik bentar, sedikit dia Bapak. nyanyi. Udah tuh, Pak. Udah. Mana belum udah, kelihatan belum udah-udah. masih loading. Nah, Oke, jadi bawah. LKPD-nya karena Bapak minta yang masukin ke konsep gitu, kegedean, Dep. Emang Devina nih kelakuannya Devina emang. Ini contoh nomor satunya, Bapak. Jadi kita masukin konsepnya itu, pertamanya tuh jelasin dulu awalnya kayak gimana. Se apa sih normalnya tuh ngitung pecahan kayak gimana. Habis itu yang B-nya baru ngitung ke langkahnya. Jadi dari 3/20 tuh berapa langkah, 9/20 tuh berapa langkah, nanti total langkahnya baru diubah lagi ke bentuk pecahannya. Terus habis itu hasilnya itu dikonversi ke bentuk desimal dan persen kayak gitu Bapak. Terus untuk nomor 2
Karena tadi kan udah per 20. Nah, yang ini karena belum per 20 disamain dulu penyebutnya di 20. Karena kan emang alat peraga kita per 20 ya, Pak. Terus stepnya sama, setelah disamain, diselesain, dicari langkah-langkahnya, dihasilin, terus diubah hasilnya ke desimal dan persen. Next step. Terus ini sama aja, cuman beda bentuk aja. Terus yang ini, yang operasi pecahan ini karena bentuknya awalnya beda, ada persen, ada desimal dan pecahan itu diubah semuanya ke dalam bentuk pecahan. Habis itu disamain penyebutnya, terus dikonversi pakai alat peraga. Kayak gitu, Pak. Yang ini juga sama sih, Pak. Dah, habis. Oke, saya komentari ya. Coba ke atas. Kayaknya ada yang miss deh. Kalau kamu Ada. lakukan ini berarti siswa sudah bisa operasi hitung pecahan, baru kamu suruh pakai alat peraga. Betul nggak? Mm-mm. Padahal seharusnya gimana? Kalau udah bisa operasi hitung pecahan, ngapain pakai alat peraga? Ya sih. Berarti Iya harusnya sih yang B lagi. dulu, Pak. Nyautnya kok ya iya sih, Nadia gimana sih? Tujuan alat peraga kamu apa tujuannya? Iya, Menanamkan konsep tentang penjumlahan atau operasi hitung pada bilangan pecahan, begitu ya? Nah, iya, kalau Pak. yang A duluan, ngapain B dilakukan? Harusnya Berarti kan yang B B dulu. dulu sampai ketemu konsep kalau menjumlah pesan adalah menyamakan penyebut, kan begitu harusnya. Manggut-manggut aja. Berarti yang B dulu ini harus diubah, Pak. Iyalah, kan logikanya begitu. Kenapa perlu alat bantu? Karena siswa kurang memahami konsepnya. Perlu alat bantu untuk memahami konsep. Makanya ada alat bantu ini dengan cara langkah-langkahnya. Setelah itu nanti disimpulkan sebenarnya kalau menjumlahkan atau menggunakan pecahan itu harus sama penyebutnya. Contohnya seperti ini. Kenapa langkah? Karena udah per 20 sama-sama per 20 gitu loh. Kalau dibuat dibalik, ngapain ada langkah B? Kalau yang A udah beres, dia ngapain nyusahin hidup dia pakai alat peraga? Kamu Oke. berarti nggak nyambung kemana saya jelasin ya. Udah saya capek, udah Devina komentar mulu milih komentar Oh, saya Pak, bukannya capek. ini ya, Pak. Termaaf, Pak, Apa? memotong. Ini bukannya kan kalau apa ya, anak-anak kayak yang jumlahin atau ngurangin pecahan tuh bukannya dari awalnya dia yang sama dulu penyebutnya, baru yang nggak sama. Iya, sekarang pertanyaan saya dengan A dan B ini yang didapat apa? Kalau Kalau yang sama A penyebut, berarti dia, kalau yang hmm, A kan maksudnya berarti step awalnya dulu nggak sih, Pak? Dia penyebutnya udah sama gitu. Nah, baru yang di keduanya kita coba nih yang penyebutnya beda. Terus baru nanti siswa tuh kayak tahu gitu hubungannya. Oh, ternyata kalau misalnya penyebutnya beda, terus dijadiin per 20 nanti dia langkahnya tuh bakal sama kayak atasnya kalau misalnya dia dijadiin per 20. jadi kamu ini kenanya yang A ini, yang sama satu itu ngebuktiin doang. Ngebuktiin kalau pakai alat kamu tuh sama loh hasilnya begitu kan? Iya nggak? Iya, Padahal sebenarnya alat kamu tuh menunjang jawaban yang A. Jadi ngasih tahu dulu alatnya, setelah itu baru nih. Kalau dia sama karena udah per 20, tinggal jumlahin atasnya karena punya udah sama. Karena kalau yang nomor satu direplikasi ke yang nomor dua, coba nomor dua. Nah itu tuh kan kita belum ngasih tahu dia bagaimana nyamain penyebutnya. Jadi hal yang konkret dulu, baru ke abstrak. Itu kuncinya kalau anak SD. Konkretnya apa? Pakai alat peraga kamu. Konversi ke dalam bahasa matematik adalah menyamakan penyebut. Baru ke abstraknya tanpa ada proses yang perlu diikuti sama dia gitu loh. Nyambung nggak, Dit? Bapak berarti kalau misalnya mananya ya Pak, misalnya yang B Hmm. ini kan udah dikasih dapat nih langkahnya berapa, hasilnya langkah. Nah terus Hmm. kalau misalnya kita lanjutin yang di A itu di bawahnya yang seperempat plus 7 per 20 itu masih nyambung Pak? Atau Jadi ditukar gini, aja? ini kebayang saya nih saat siswa menggunakan alat peraga kalian, ya. Jadi kan alat peraganya digunakan untuk membantu guru menanamkan konsep tentang operasi penjumlahan pada bilangan pecahan, gitu ya. Nah, di awal gimana ya cara menjumlahkan 3 per 20 tambah 7 per 20? Ada yang tahu caranya apa enggak gitu kan ya? Pada bingung, ada yang bilang jumlahin aja atasnya Bu, sama bawah dijumlahin kan bisa jadi kan? Atas jumlah bawah jumlah bisa jadi begitu kan anak SD kan? Oh iya, yuk kita buktikan yuk, ini Bu punya alat begini namanya pecawat gitu ya.
Nanti kita coba nih 3/20. Ini di sini posisi jarumnya. Hitung 3. Berarti kan masuk ke yang B dulu tuh. 3 langkah. Lalu tambah 7 langkah. Jadi kan 10 langkah. Berarti 10/20 kan. Berarti posisi di mana posisi jarum sekarang? Oh, di 1/2, Bu. Kenapa 1/2 ya? Baru ngejelasin. Gitu kan ya kira-kira ya. Nah, setelah itu baru kesimpulan. Oh, berarti kalau menjumlahkan pecahan dengan yang bawahnya itu sama, sebelum kita deklarasi kalau atas pembilang bawah penyebut gitu ya, itu cukup jumlahkan atasnya saja, bawahnya nggak dijumlahin. Itu yang konsep pertama, Dit. Konsep kedua, terus gimana kalau ternyata beda ini? Yang 1/20, 1/4, gitu kan ya? Nah, sama dengan langkah-langkahnya dulu. Baru nanti, oh ini seperempat berapa ya kalau per 20 kan di situ ada itu kan ya. Ada di itu kan, sama hitung langkah kan. Oh ya seperempat itu berapa ya? Seperempat itu berapa per 20? 5/20 ya? Ya. Coba yang Ya, tempat ya. berapa? Oh, berarti 5/20 sebenarnya. Berarti seperempat sama dengan 5/20. Jadi kan yang penyebutnya per 20 juga. Jadi nanti seperempat itu dijadikan di bawahnya itu ada 5/20 ditambah 7/20. Ada prosesnya untuk yang seperti itu. Nyambung nggak maksudnya? Itu yang ditanamkan konsepnya setelah pakai alat peraga kalian. Di direct aja prosesnya. Kalau yang seperti ini konsepnya membuktikan. Membuktikan kalau alat peraga bisa digunakan dengan penjumlahan seperti ini. Padahal kalau kalau menurut saya akan lebih tepat kalau alat peraga kamu sebagai menanamkan konsep ke siswa. Gitu. Nanti begitu dia lepas dari per 20, sudah nggak pakai alat. Per 30 ya tinggal, oh nyamain penyebut, tinggal jumlah atau sebagainya gitu aja. Kira-kira begitu kalau bayangan saya dengan alat peraga kalian. Gitu. Nyambung ya, Adita, Devin, Nadia, Nana ya. Nadia Najwa nyambung Kalau ya. kalau nggak nyambung nanti kita nonton recordnya lagi, Pak. Jadi saya khawatirnya begini. Kalau saya ya, oke, coba stop share. Saya semalam diskusi dengan kelompoknya siapa ya? Fatiha semalam ya. Iya, Pak. Saya sebentar saya buka. Mudah-mudahan masih ada nih. Semalam di mana ya? Jadi saya tuh masuk ke Papua, ini saya pernah bilang ya, itu dengan guru SMA. Kalian kalau masih ingat tentang ini kenapa sih? Nggak mau. Di, ya nggak mau nih. Bentar ya. Guru SMA materi tentang UN dan SN kalau saya nggak salah ingat. Nah di situ dia buat LKPD tuh si gurunya. Menurut saya sangat bagus itu. Bentar, kok lama banget ya internet saya. Dulu. Ini kebetulan saya ketemu guru yang cukup baik, kreatif, dan dia mau belajar banyak, mau belajar bareng sama saya. Bukan yang ini deh. Saya download nggak sih? Halo. Eh, hmm, bentar ya, guys. Ini dia.
Oke. Nah, ini contoh LKPD yang saya pikir cukup baik dan bisa diadopsi ya. Tapi ini SMA ya, nanti boleh diadopsi untuk teman-teman yang lain di sekolah yang lain. Tadi kayak Anita ada TP, ini dia pakai kelompok tentang aritmatika, barisan gitu ya. Nah, dia ngasih konteks nih. Nah, dia ada rumah Honai di rumah adat Papua gitu ya. Lalu di mana atapnya itu dari jerami disusun berundak gitu ya. Nah, ada case di mana seorang anak namanya Agabus ingin membuat atap rumah Honai itu. Nah, dia bikin gambar. Nih, susunan itu ditumpuk. Susunan pertama 100, 150, dan seterusnya sampai ke bawah semakin banyak. Karena kan dibentuk lingkaran ya untuk ininya atapnya gitu ya. Nah, terus disuruh ngitung dan sebagainya, susunan ke-20 dan sebagainya. Nah, begini, dari suatu konteks diajarin dulu cara nulisnya diketahuinya. Ini karena anak Papua spesial ya. Jadi mungkin tapi saya tiru dengan sesuai dengan konteks kalian di Jakarta dan yang lainnya. Ya. Dia harus lihat susunan pertama, dianggap U1 sama dengan berapa sampai ke UN-nya gitu ya, diketahuinya. Terus dituliskan cara menuliskannya. U1 nanti masukkan ke dalam titik-titik di bawahnya dan seterusnya. Jadi mendata dulu menuliskan bahasa gimana sepertinya itu ya. Lalu eh perhatikan tiap susunan berikut gitu ya. Dari U1 dan U2 kalau dikurang selisihnya atau bedanya adalah sekian. Jadi sudah mulai dengan konsep ada yang namanya beda. Beda itu adalah selisih dua suku yang sebelumnya dengan yang saat ini dan sebagainya gitu ya. Lalu ada kesimpulannya karena bedanya sama, maka berapa hasil bedanya masing-masing. Menyimpulkan nilai B di sini. Lalu di sini diajarkan untuk mendeklarasi. Kalau suku pertama dibilang A atau U1 dibilang A dan nilai beda adalah dibilang B, A dan B-nya sama dengan berapa, N-nya adalah banyaknya suku, maka masukkan ke rumusnya ini. Hanya masukkan rumusnya aja, masukkan A-nya berapa, N-nya berapa, B-nya berapa, dan seterusnya gitu ya. Ya. Nah, terus ditanya apa yang ditanya, berapakah apa gitu ya. Nah, terus penyelesaian gimana? Nah, ini. Kalian bayangkan, kalau kayak tadi Anita mirip-mirip dengan ini kan ya. UN misalkan U30, UN rumusnya apa? A plus N-1B. Ini N-nya berarti 30 lalu dimasukkan lagi A-nya berapa, N-nya 30 kurang 1 dikali B-nya berapa dan seterusnya. Ini tujuannya supaya dia tahu konsepnya kalau rumus UN itulah A plus N-1 dikali B. Ya, lalu kesimpulan U30 berapa hasilnya. Setelah itu ada soal ada lagi di sini eh, tentang jumlahnya. Polanya hampir sama. Ngasih tahu bedanya kalau tadi adalah koma ini ada tanda jumlah tiap sukunya gitu ya. Ada rumusnya sama. Kenapa dikasih B-nya, dikasih duanya biar siswa nggak sama-sama ngeblank karena kalau udah blank dia bingung nanti untuk itunya. Ya. Nanti diarahkan dengan gurunya dan seterusnya. Ada soal juga sama, tinggal mengisi angka-angkanya saja. Nah, terus di latihan soal dia sudah mulai mana ya? Seperti ini di awal latihan soalnya. Satu. Berikutnya ini deret. Berikutnya udah dilepas. Tuh, kayak gini. Harapannya begitu dia tahu soal itu adalah barisan, maka dia akan melihat cara penyelesaian di atas ditulis ulang. Biarkan saja seperti kayak di Anita tadi itu. 1 sampai 4 ditata apa diarahkan. Nanti pas 5 sampai 10 udah nggak diarahkan hanya ngeblank begini aja kasih soal blank gitu. Ya, harapannya begini di direct langsung cara belajar SPD cara akan lebih efektif gitu ya. Karena di ujungnya mereka sudah menyimpulkan. Tapi sekali lagi ini untuk anak-anak Papua ya, di mana memang ada berbeda sedikit perlakuannya dengan teman-teman atau anak-anak yang di Jakarta, khususnya di Pulau Jawa pada umumnya gitu ya. Jadi apakah bisa digunakan sini? Saya rasa bisa, tapi dengan pendekatan yang berbeda gitu ya. Biar nanti memang terbuat pola gitu ya. Kalau saya, kenapa begini? Saya masih ingat saat dulu guru saya ngajarkan dapat soal cerita harus tulis diketahui. Tulis dulu diketahui. Gurunya ngajar mencontohkan dulu cara mengerjakannya. Nah, saya mengikuti contoh itu dan mengembangkan hal yang lain setelah itu gitu ya. Itu sih kebayang saya kalau bikin KPD untuk mengundang Praga, Hadita, Nadia, Devina, dan Najwa. Najma, sorry.
ya. Jadi dengan begitu nanti ter terkonsep dalam otak anak-anak itu kalau menyelesaikan suatu permasalahan penjumlahan atau pengurangan pecahan, langkah-langkah itu pasti begini dan apa yang dilakukan kalau ketemu angka-angka yang begini gitu loh. Nyambung ya? Kira-kira begitu pemaknaan saya. Kenapa kemarin saya minta supaya nanti sepaket saat Pecawat ini udah publish, include dengan LKPD yang mendirect siswa yang tentang pemahaman konsep, baik untuk operasi hitung jumlah atau kali kurang pecahan, itu udah sepaket itu. Kira-kira gitu. Gimana? Adita, Nana, Devin, manggut-manggut Berarti aja. mau nanya ini, mau nanya lagi Pak. Ah, Berarti ini maksudnya kita tuh bikin soal si anak-anaknya tahu dulu langkah-langkahnya. Gimana sih maksudnya? betul. Saya ada soal, terus anak-anaknya ini berapa langkah, terus sama dengan berapa langkah gitu kan. Nah, Terus baru nah, nanti soal yang misalnya kayak tadi 3/20 tambah 7/20 tuh sama dengan 10/20. Apa nah, secara kata-kata angkanya gitu ya? ya, Oh betul. ya, oke. Itu yang sama Oke, siap. penyebutnya. Kalau yang nggak sama penyebutnya kan perlu ada, ini loh seperempat sebenarnya kalau per 20, 5/4. Lihat di dalam, apa namanya, di dalam pecawatnya. Kenapa 5/4? Karena 5 langkah, kan begitu ya? Nah itu yang kalian Iya. konversi sebenarnya menjadi samain penyebutnya. Itu yang sebenarnya maksud saya. Itu yang susah itu sebenarnya. Bagaimana dari abstrak, dari eh, konkret ke abstraknya itu. Oke? Ayo Nat, mau nanya Nat. Jadi enggak, Pak. Jadi saya cuma mau mastiin aja. Berarti nanti itu pas masuk ke bagian abstraknya itu ngekonsepin kalau misalnya ngehubungin kalau banyak langkah dari si alat pecahan ini itu berarti banyaknya yang pembilangnya gitu ya, Pak. Dari Ya penyebut. betul. Ha-ha, Oke. gitu. Ya. Nah, Jadi nanti gimana kalau caranya supaya kenapa? enggak, Pak. Bapak dulu aja nanti. Kan misalkan seperempat nih. Kalau 5 langkah berarti harusnya 5 kan? Hmm. Kalau 1/4 berarti 5/20 kan sama-sama jadi 20 ternyata gitu. Kira-kira begitu sih. Silakan dibuat bahasanya yang jelas. Ujungnya adalah goalsnya adalah siswa tahu bagaimana operasi hitung jumlah dan kurang dalam pecahan di mana harus menyamakan penyebut itu aja goalsnya. Ya. Nah, mengilustrasikan dengan hal konkret adalah dengan pecawat ini yang menurut saya sudah sangat baik alatnya, tinggal bagaimana mengemas dan meracik LKPD supaya konsepnya dapet gitu. Gitu ya. Dan khusus kelompok ini kemarin kan saya bilang silakan ditulis, diambil data, ditulis dengan baik, nanti publish di artikel yang minimal cinta 4 gitu ya. Ya, masih berlaku tantangannya Adita, Devin, Nadia, Najuma, ya. Silakan dibuat. Nanti saya dorong supaya bisa publish cinta 4. Saya udah kontak orangnya. Saya punya artikel deh, saya bilang gitu. Ya, oke. Timnya Anita juga sama. Tadi saat timnya Tahni juga sama. Silahkan bersiap bikin artikel dari hasil data uji coba di lapangan nanti. Ya, goalsnya adalah kelayakan alat peraga yang kalian kembangkan. Ya, layak apa enggak gitu. Dengan model pengembangan 4D kah atau ADI bebas saja karena langkah-langkahnya mirip-mirip. Oke, cukup jelas. Adita, Nana, Devin. Ya, insya Allah Pak. Bapak, Ya, kan kemarin Bapak bilang ngubungin konsep ke desimal pecahan, desimal sama persennya juga. Kalau yang hmm, kayak soal kita udah bikin itu minta diubah ke persen sama desimal aja udah nggak itu apa-apa udah kan, bagus, Pak? udah bener kok itu. Itu udah Itu bagus. nggak perlu diganti kan ya, Pak, bagian situnya, Udah, Pak? tinggal langkahnya aja. Kenapa ini jadi kan sebenarnya misalkan dari kita coba tadi tampilin yang bagian itu konversi, yang soal konversinya ya, bukan yang soal nomor satu di bagian bawahnya konversi bukan, tapi soal yang bagian konversinya, yang atau apa ya, nomor 3 apa nomor 4 tadi ya, coba saya lihat mana ya, ini nih, ya betul, ubah dalam bentuk pecahan, ya. Nanti kan dilihat dulu, lihat dulu ke situ kan, kenapa 0,5 jadi 5/10. Itu kan ya. 5% jadi 5/100 dan nanti hitung aja per 20 lalu dihitung. Iya dia udah bener kok ini.
Cuman baiknya langkah-langkahnya ini, kenapa 0,5 jadi 5 per 10? Karena di dalam lingkaran kalian itu, 5 per 10, apa? 10 per 20 ya maksudnya ya. Karena di dalam lingkaran kalian itu, posisinya ada di langkah ke 10, kan begitu ya maksudnya. Iya, Pak. Nah iya itu, jadi langkahnya dulu masukin, baru dia diasumsikan sama 5 per 10 adalah 10 per 20. Kan bener langkahnya, ubah dalam bentuk pecahan. Gimana caranya? Hitung pakai pecawat itu. 0,5 di mana ya letaknya? Oh di sini nih, berapa langkah? 10 langkah, berarti 10 per 20 gitu loh. Gitu kan maksudnya? Nah terus 5% berapa? Oh, posisi di mana nih? Berarti berapa? 0,05 ya? 5% berarti Iya, Pak, 1 per 0,05. 20 ya? Ada di mana? Oh, Iya. langkah berapa langkah? Satu langkah berarti 1 per 20. Udah sama baru dijumlahkan gitu loh. Jadi kembali langkahnya dulu. Kenapa bisa begitu? Karena sekian langkah. Kan ya munculnya gitu. Baru dijumlahkan. Ini dibalik aja ini. Posisi yang C-nya di atas gitu ya. Oke? Oke, makasih banyak, Pak. Ada lagi? Validasinya, Dep. Mana sih validasinya? Oke, kesimpulannya gimana? 93. Siapa nih validasi Kesimpulannya, sempurna kesimpulannya apa? udah sangat layak, Pak, untuk ahli media. Oke, good. Lanjut. Materinya? Mana materinya? Oke. Kenapa materinya 80 sekian? Kurang di apa? Dit masih mute, Dit. Kurang, apa ya, kalau menurut kami sebenarnya tuh karena kita validasi materinya cuman ngasih via WhatsApp gitu ya. Mungkin jadi kita nggak bisa ngejelasin, nah jadinya em, apa ya, kayak kurang maksimal aja gitu sih. Oh gitu, ya sudah. Padahal lebih Soalnya baik di bagian komentarnya sebelum pemberian soal sebaiknya dikenalkan dahulu konsep-konsepnya. Nah, jadi kayak mana padahal sebenarnya komentar kita coba. akan mengenalkan dulu gitu loh. Coba saya lihat komentarnya mana. Mana pin komentarnya pin. Sebelum pemberian soal, sebaiknya dikenalkan dulu konsep dasar pecahan. Konsep dasar maksudnya apa ya? Oh iya benar. Kalian ngasih taunya ini ya, yang kemarin di awal kita ngobrol itu. Ini pecawat ada kartu soal selalu ngerjakan gitu ya? Betul nggak? Maksudnya gimana, Pak? Kan kalian ada kartu-kartu soal kan ya? Ya, Enggak, langsung LKPD aja. nggak Oh, tapi sebelumnya. sebelumnya di Ya sebelumnya nggak, ini waktu pas ini dikasih ini ke ahli materi aja udah ngasih LKPD-nya. iya udah dikasih LKPD-nya. Oh iya. Ya kepada yang tadi, yang tadi itu disampaikan tadi LKPD-nya. Iya. Iya, yang itu, Pak. Oh iya. Ini dugaan saya nih sama tadi saya sampaikan. Karena nomor satu kalian langsung suruh siswa menjawab tanpa menggunakan alat peraga yang A-nya itu. Makanya sebaiknya dikenal dulu konsep-konsep dasar pecahan. Oh, iya, iya, paham, Pak, paham, Pak. Jadi ini Nyambung ya sebenarnya maksudnya? masih terkait. Iya, paham, Iya. Pak. Jadi Tapi komentarnya mirip awalnya sama sih saya kami, sebenarnya. Cuma bahasanya dia kenalin dulu. Kalau saya dibalik harusnya gitu. Nyambung ya. Jadi si guru ini guru ya? Apa dosen? dosen, Pak, itu Bu Mimi Nah, mungkin sebutnya. bumi kira gitu. Oh, tiba-tiba udah dikasih soal pecahan. Padahal belum sempat pakai alat peraga. Dugaan saya begitu. Ya, mirip dengan komentar saya beda beda penyampaian aja.
Oke, good. Nah, Silakan dilanjut. Saran saya perbaikan KPD tadi untuk menambahkan konsep. Nah, ini berarti tinggal siap untuk uji coba lapangan, kelas kecil, harapan sampai kelas besar ya, sampai kesimpulan layak digunakan. Dan siap artikel untuk akhir Juni ini. Dan siap untuk pameran, gitu ya. Dan kalau bisa nanti Devina megangin ya, supaya kan nanti nggak miring-miring tuh lah perakanya waktu dipakai di ini ya. Kemarin kan komplainnya taruh miring, yang disalahin tuh bangkunya, kursinya ya. Nanti biar clear, Devina pegangin aja ya, biar nggak miring ya, Devin. Siap, Oke, Pak, siap. terima kasih kelompok berapa? 8 ya? Kelompok berapa nih? Kelompok 4, Pak. Kelompok 4. Oke, terima kasih kelompok 4. Ya, lanjut kerjanya. Berikutnya kelompok berapa? berikutnya kelompok 3, Pak. Silakan kelompok 3 siapa? Kelompok saya, Pak. Meita, berarti sama si Meli. Iya, yang membolak-balik ngeprint Hasya. Saya sampai apal tuh. Tapi kalau nggak kayak gitu, saya nggak hafal sama kalian. Bener aja. Jadi emang harus interaksi banyak supaya hafal. Ulan di mana, Ulan? Kok kayak di sekolah, Ulan? Iya, Ketahuan deh. Pak, lagi di sekolah. Masya Allah, ngapain di sekolah hari Sabtu? Lagi ngajar ekskul, Bapak. Ini pelatih ekskul. Ekskul apa? Karate. PMR, PMR. Mau ngeliat Oh, anak-anaknya nih Pak depan saya. anak pinter ini berarti. Bidang kesehatan. Ya, silakan. Apa mau menyampaikan? Izin share screen ya, Pak. Izin diberikan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Jadi di sini kita tuh kemarin udah jadikan, Pak. Iya, Nih. emang udah jadi. Iya, terus habis itu kita juga udah validasi, Pak. Kemarin kita mau validasi sebenarnya sama Bapak, tapi Bapak udah pulang duluan jadi sama Pak Aris, Pak. Oh gitu, Mel. Hasya. Terus habis itu eh ini hasil validasinya. Di sini ada beberapa yang poinnya 3 sih, Pak. Pemilihan warna, terus sama terdapat 9 kombinasi warna kata Pak Aris eh, lebih dari 9, Pak. Jadi makanya Emang dinilainya iya? 3. Emang pakai berapa warna kamu sebenarnya? Mailing ngitungnya 9, Pak. Tapi pas sama Pak Aris jadi lebih dari 9, Pak. Nah, itu bohongin Pak Aris nggak itu? Bercandain nggak? Oh ini kamu gambar itu ya? Gambar apa namanya? Apa, Areanya Pak? ya? Kenapa, Pak? Ya, ya gambar area ini, si peta segala macam bisa lebih dari 9. Hijau itu berarti hijau berapa macam itu hijaunya? Nah, iya itu, Pak. Hijaunya Kurang ini gitu-gitunya. Pak, kurang abu-abunya lupa dicetak. Harusnya 10 Nah, warna, kata ya Pak nggak Aris. apa-apa udah. Nggak apa-apa. Lanjut. Nah, terus next ini. Terus next di sini ada beberapa komentar. Jadi di sini yang di poin ini tuh kita kurang nambahin koin karena kita kan pakai koin juga, cuman kita nggak tulis di sini. Terus hasil akhirnya yang media itu sangat layak katanya Pak digunakan Oke. tanpa ada revisi. Nah ini Hmm. nanti apa namanya Oke, lanjut. Udah nggak apa hasilnya. lanjut lanjut. Ya, ini yang materinya next. Materi jelasin. Kalau materi ada komentar apa? Oke, lanjut ke materi. Di sini ada beberapa indikator. Ada yang bernilai 2 juga, Pak. Mungkin Oh karena iya, eh, materi apa? di indikator keakuratan acuan pustaka. Kenapa emang? Kayaknya di komentar sih tulisannya soal kurang bervariasi, Pak. Kurang Oh, bervariasi dan sesuai sama CPL. kok hubungannya sama pustaka apa? Nggak tahu, Pak. Ih, gimana nggak ditanya ke ahli materinya? Soalnya kita juga Hmm, via WA, Pak. kita Jadinya Ah, juga kayak via WA, kurang Pak. kurang iya kurang komunikasinya gitu, Pak. Ibunya maunya lewat ya, via WA soalnya. ya nggak apa-apa lanjut. Oke, Pak. Kita lanjut. Nah, di soal validasi ahli materi, di sini lanjutannya ada eh, di indikator penilaian ada lugas. Ini rata-rata nilainya 4, terus poin 3-nya ada 3.
Nah, untuk di aspek ini 94%. Kita next. Jadi masih aman ya. Bentar. Nah, Tuh, ada siapa itu? ini Ini pas dokumentasi. dokumentasi validasi ahli media sama Pak Arif. Oh gitu, Mel. Giliran Pak Aris difoto, giliran saya nggak difoto, Mel. Mel dia emang nih. Yang ngebantu kasih tahu arahan saya nggak pernah dipoto. Astagfirullahaladzim. Bulan untuk mukul tuh sama Mita itu. Lanjut. Aduh, oke. Nah, kan Oke. saya ingin meminta saran dari Bapak. Kan kita di revisinya itu menambahkan variasi soal. Nah, kita bingung Pak, variasi soal koordinat itu seperti apa lagi selain arah mata angin sama dadu eksinya gitu. Kita bingung Pak. Nah, menurut Bapak, boleh nggak kita membuat LKPD lagi gitu Pak? Dengan alat peraga yang kita buat. Kalau saya menilai karena kelompok kalian bentuknya game ya, Iya, permainan itu kan berarti satu level di atas penanaman konsep. Ya, jadi menurut saya sih nggak perlu untuk bikin LKPD. Kenapa? Karena konsepnya sudah tahu siswa. Kalian hanya menyajikan dalam bentuk yang berbeda dalam permainan, gitu ya. Nah, Iya, Pak. mungkin tingkat kesulitannya dinaikin. Nah, silahkan dicarikan cara supaya naikin tingkat kesulitan supaya nanti lebih tertantang, challenge-nya lebih lebih naik gitu ya. Ini ada berapa level dalam gamenya? Cuma, kayaknya cuma 2 level ya. Nah, Coba. mungkin dinaikkan level kesukaran soalnya. Silakan dicari cara bagaimana membuat soal untuk yang tentang koordinat ini dan sebagainya, gitu ya. Jadi biar nanti variasi soal adalah variasi dalam bentuk tingkat kesukaran butir soal, gitu ya. Oke, Pak. Oke. Semisal Pak, soalnya kita ngambil, kan kita koordinat ya Pak. Koordinat berarti berhubungan, eh, kalau saya nyari sih sama translasi geometri Pak. Nah, tapi itu di materi kelas 9 Pak. Kalau kita kan acuannya materi kelas 8 Pak. Nah, itu Nggak gimana Pak? apa-apa, jadikan satu kayak level nilai bonus atau Level apa kan selanjutnya bisa. ya Pak, Iya, jadikan nilai bonus dengan itu kan soal bonus kan bisa juga. soal bonus. Kan ini kan kalau dia benar dapat sesuatu kan, koin tadi kan. Iya Pak, betul. Misalkan kalau misalnya benar dapat koin satu, nah dengan soal itu dapat koin tiga, kan bisa. Oh iya, Enaknya bikin game itu dibedakan kita gitu bisa kata ngatur soalnya sendiri. Pak. Iya, anak game sih bisa ngatur sendiri, Mel. Kita nggak Hmm, terpaku pada aturan cuma menyampaikan konsep. Kita bikin aturan main sendiri. Itu enaknya bikin game gitu. Jadi salah satu kelebihan dari gamifikasi itu adalah bagaimana kita merancang rules-nya, aturan main, reward sama punishment supaya anak mau ikutan bermain dan bisa dapat apa yang ingin kita capai gitu ya. oke Jadi Pak. silakan dikembangkan aja. Kalau saran saya, variasi soal boleh kayak tadi, soalnya lebih naik untuk jenjang kelasnya. Eh, Rewardnya pun kalau benar lebih tinggi dibandingkan soal reguler yang biasanya gitu kira-kira. Oke, 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 dari teman-teman yang lain mungkin masih ada yang bingung. Hasya, Meta, Ulan cukup? Sudah cukup, Pak. Cukupin aja kata Meta. Nanti kelamaan kata Meta. Baik, silakan dilanjut ya untuk uji coba di lapangannya kelompok ini. Mudah-mudahan pekan depan atau pekan depannya lagi beres sehingga nanti bisa lanjut tulis artikelnya. Saya goalsnya artikelnya, kalau laporan ya pasti bisa kalian tinggal nuangkan. Nah, artikel kan ada step satu di atasnya gitu ya. Oke, terima kasih Hasya, Meli, Meta, dan Wulan. Silakan lanjut kelompok berikutnya. Selanjutnya kelompok 7 dipersilakan. Kelompok siapa ini? Saya Ya Allah, Cia masih pakai di atas selimut. Astagfirullahaladzim, Cia. Dosennya udah rapi, pakai baju nggak koko. nutup doang, Bapak. Udah Ya bangun dari Allah. tadi. Itu kayak si Lia tuh, lihat tuh. Lia udah siap pergi, dia malam minggu duluan dia tuh. Pencitraan, Pak. Baru bangun itu. Izin share screen, Lia Bapak. kata nggak baru bangun kok, Cia yang baru bangun. Tenang Lia, saya belain. Makasih ya, Pak. Ayo lanjut, silakan. Bener, Pak. Nih, udah kelihatan belum share screen-annya? Wah, ini pakai pakai Apple ini ya. Wah, mantep nih Cia nih. Apple.
Apel, apel, apel. Aduh, tomat, Pak. Oke, lanjut, teman-teman. Oke, izin mempresentasikan ya Pak. Ini jadi kelompok kami tuh baru instrumen validasi ahli medianya dulu. Nah, scroll ke bawah. Nah, jadi, nah tapi ini juga belum dianalisis Pak. Jadi eh, kebanyakan di sini, coba ke atas Ci, yang skalanya. Oh penilaiannya 4 3 2 1 kan. Kalau Nah tantangannya kayak saya kenal itu. kenapa? Coretannya kayak saya kenal. Ya apa, Pak? So tahu nih, Bapak. Hmm? Langsung komentar aja ya Dan, komentar. Oke, komentar. Langsung ke komentar. Nah, itu ada ada catatannya alat peraga perlu bimbingan saat digunakan. Jadi, tambahkan aturan permainan agar penggunaannya lebih menarik. Ini Ya. alatnya yang ini, Pak, yang timbangan. Ya. Bal- tiga. Nah, ya, jadi eh coba ke itunya alatnya. Iya kan kenal saya tulisannya ya. Aris ya. Iya, Bapak nggak kelihatan sih. Duh, emang iya Mukanya, sih. Pak. Nah, ya udah. Bentar, Sibuk Pak. Cia, sibuk saya. Emang Cia aja yang sibuk organisasi, saya Nah, gak bisa emang Cia. emang Ke Bapak nggak mau sama kita. Parah banget. Iya, emang kamu gak ada Cia, nggak mau saya. Nah, jadi barangnya sudah dibilang jadi ya. Nah, kurang Bisa lebih seimbang itu, bisa seimbang. Bapak, itu dia. nah itu, Pak. Bisa Pak, tapi Makanya, pakai bantuan tangan Pak, makanya diketengahin saya tuh. nggak mau validasi orang nggak seimbang, ngapain sih ini validasi? Parah banget. Kok gitu, Pak? Bisa Pak itu, tapi pakai bantuan tangan Pak, diketengahin Kalian dulu. kan bisa nambahkan kayak semacam magnet atau apa nempelin supaya jadi seimbang. Kalau di mobil namanya ada balancing, ngeberatin supaya ban itu sama putarannya. Kalau kalian lihat mobil-mobil, nggak usah beli sendiri lah, mobil orang juga boleh ya. Di peleknya itu kayak ada satu plat nempel gitu loh. Itu ngebalancing. Nah, itu supaya nanti saat dia muter itu putarannya seimbang. Nah, ini kalau dia kan menyeimbangkan tujuan balancing itu. Nah, ini juga sama. Misalkan berat ke sebelah. Kira-kira berapa ya nambahnya, nempelinnya yang berapa mili atau apa ditempelin nanti jadi seimbang kira-kira. Saya di awal lihat kelompok ini beratnya imbanginnya ini. Sebenarnya cuma saya nggak komentar biar kalian nggak patah semangat sebenarnya saya diemin aja dulu. Iya kan Biar tinggal semangat. harusnya Bapak bilang biar kita beli. Lah nggak mikir lah, masa saya ngasih ide terus ya. Enak aja. Terus kalian nggak bilang, Pak ini nggak seimbang gimana kan nggak nanya begitu sama saya. Saya diemin aja dulu lah. Ya udah Ah, deh. kalau Kita misalkan udah berusaha, Pak. Ya, nah, iya nggak apa-apa ya kan saya menghargai makanya saya Enggak, ngasih. Bapak. Nah, eh, kita tuh kan tadinya pakai kelereng susu gitu kan, Pak, yang emang kayak ringan banget. Mungkin kayak, oh, kita ganti beban kali ya yang lebih berat kelerengnya biar selisih satu kelereng aja tuh kelihatan bedanya. Karena kita juga belilah kelereng yang lebih berat. Nah, itu nah, worth sih, Pak. Kayak kelihatan banget bedanya kalau nah, misalkan beda isi kelereng. Cuma ya nah, tadi kata Lia harus ditengahin dulu buat ngeliat dia seimbang atau enggak. Kalau misalkan kita naruh tiga di kan, Pak. Kalau kita ya. naruh empat, dia tuh tetap kayak gini. Tapi kalau kita ketengahin dulu, ntar dia akan begini gitu. Ah, ya paham saya paham ya. Ngerti kok. Ya, karena jadi gini, kalau timbangan itu kalau kalian perhatikan jungkat jangkit lah yang paling gampang. Tahu kan juga jangkit? Nah, Tahu. kalau kalian lihat tengahnya itu dia nggak kayak kalian yang bolongin dikasih besi, tapi ada namanya kalau bahasa mobil klaher atau bearing. Nah, itu memang buat roda, jadi dia bisa menyeimbangkan supaya bisa bisa menggerak-gerakkan tapi bisa bisa seimbang gitu. Nah, kalian nggak pakai itu. Kalian kan hanya ngebolongin ke akrilik, lalu dikasih sekrup gitu ya, dikasih mur baut, itu dijadikan penyeimbang kan, jadi tumpuan gitu kan ya. Nah itu kalau itu masih kurang, harus pakai bearing kalau bahasa di mobilnya atau laher gitu ya. Itu akan seimbang gitu. Tapi nggak apa-apa, ini kan prototype ya, nggak apa-apa. Nah, jadi pembelajaran buat kalian gitu ya. Karena emang agak terbatas kemarin
banyak yang harus dilalui ya. Karena kan yang sekarang nggak ada rembes untuk pengadaan ini kan ya. Makanya saya juga maklum ya udahlah yang adain manfaatin dulu nggak apa-apa. Nanti coba hal lain kita pikirkan lain kali gitu. Oke, Bapak. Oke. Lanjut. LKPD. Nah, ini LKPD-nya. Buat LKPD-nya ada 2 soal masing-masing bercabang. Coba scroll ke bawah, Ci. Ini sempat ditunjukkan ke Pak Aris nggak saat validasi kemarin? Sempat, Bapak. Bentar, Pak. Di komentarinya apa? Tapi Yang tadi, yang materi itu. tapi nggak terlalu di highlight gitu loh Pak. Maksudnya kayak ya udah LKPD, karena LKPD ini sebenarnya kita buat ke kalau udah paham itu alat peraga cara makainya gimana, terus baru ngerjain LKPD-nya nggak usah harus pakai alat peraga lagi. Oh, kalau saya Kita sebenarnya kebalik. LKPD itu tuh mengantarkan konsepnya, bagaimana eh, posisi seimbang seperti tadi yang sebelumnya. Jadi ya, nanti itu yang Kalau soalnya pakai flashcard, Pak. iya mana ini coba tunjukin kayak gimana? Nah, itu yang dikomentarin sama Pak Aris, Pak. Jadi kita belum ada aturannya. Ya itu Makanya aja tuh. ini kita udah ada flashcardnya. bukan yang itu, Ci. Bentar Pak lagi. Lah, ini bukan ini. Dek kesini kayaknya dek, boleh dek. Yang satunya nggak sih? Coba kirim Enggak, dong itu linknya. itu udah difoto kok postcardnya sama kelerengnya. Kalau yang asli, kalau yang itu juga nggak apa-apa, cuma beda Nah, dek, desain. beli dek, bubur dek. Nah, sebentar. Ya sambil ngomong ya, saya mau beli bubur nih. Ya, lanjut. Tadi mana Ya, Pak. flashcardnya? Mana flashcardnya? Postcardnya yang mana sih? Bentar. Wah, Ada, ketahuan Ci. Zidan nih kerjanya nggak optimal nih, nanya flashcard yang mana. Loh, Nih Pak, bentar. Pilihnya dek, Ketemu aja. pilihnya. Kirim ulang dong linknya Pilihnya apa tolong. gitu? Ini Gue lagi Bapak saya aja yang share sini, Pak. Ya boleh. Buat dia apa sih yang enggak? Semua enggak. Makasih, Pak. ini Bapak. Oh, udah ada. Ini Pak Cia nih, nggak jelas nih. Ya udah sih Pak, maaf. Nih, kita udah ada flashcardnya. Iya, siapa yang Ini share sih, itu Ci? mana, Ci? Ini itu mana? Nggak ada share share screen. screen, Ci. Share screen, Ci. Si Cia. Emang nggak kelihatan ya udah sih maaf. Astagfirullahaladzim, Cia. Ini nggak share Astagfirullahaladzim. screen apa yang mau dilihat, Lah Cia? iya Ini berhenti. Bapak saya aja lah, Pak. Udah sama dia. Kesel banget. Ya, yang Mana itu. bawah? Ini Pak kartu. Oh iya. Di mana? Samperin aja bawah dulu. Oh iya benar. Hanya begitu doang. 2X tambah Iya. 8. Ya iyalah benar. Ini harusnya ini eh dilakukan setelah dia tahu konsepnya, setelah saya LKPD baru kasih ini soal-soal gitu. Jadi tujuannya ini buat nyoba sama timbangannya, Pak. Belum masuk soal. Baru. Hmm. Pokoknya Ya tuh udah, ini kita tuh lanjut lah. Ini kita udah uji ini ahli kan soalnya. udah Bapak, ini tuh Ya kayak udah. ya udah kalau kita mau mainin timbangannya, ntar dia ngambil soalnya aja salah satunya. Tapi kan tetap ada how to use-nya, langkah-langkahnya. Nah, how to use-nya tuh. Nah, tuh, Pak. Enggak gini maksud saya gini. Alat ini kan mau nanamin konsep tentang sistem persamaan linear satu variabel ya. Iya, Pak. Iya Pak. Iya. Iya, PLSV kan ya. Ya, berarti Iya. kan dia harus tahu tentang variabel, gitu ya. Lalu Mm-mm. dia harus bisa nih, Mas Ate, ampela, dua. Dia harus tahu bagaimana mensubstitusi variabel itu dengan nilai tertentu, gitu kan kira-kira ya. Mm-mm. Nah, konsep bagaimana mensubstitusi dan atau apa itu variabel kan dia harus tahu. Nah, apakah alat kalian bisa memperkenalkan itu atau memang dia udah kenal baru pakai alat kalian? Saya kan nggak tahu nih PLSV-nya. Kalau menurut saya Pak, harusnya sih udah tahu duluan sih Pak, kayak basic-basicnya.
tentang apa itu variabel. Iya, Terus gitu-gitu. bagaimana cara mensubstitusi nilai ke dalam satu variabel. Iya, itu secara manual. Nah, kita pakai tambahan alatnya biar lebih memperdalam. Apa yang Lebih didalami? kebayang. Gua udah tahu substitusi kok. Lebih kebayang, Biar, Pak. iya, biar lebih kebayang, Pak. Ya wes lah. Apa lagi? Udah. Berarti tinggal uji coba ke sekolah ya? Pak, Belum, bentar, Bapak. how to use-nya, Bapak, Bapak. Mana untuk use-nya? Mana coba tunjukin. Pak, sebelum ke How to Use, saya juga mau nanya, Pak. Apa mau curhat? Iya, enggak, sebenarnya tadi masukan Bapak bisa sih, Pak. Nanti kita di LKPD kita eh, bikin bikin ada langkah-langkahnya. Kan sebenarnya How to Use kita juga ada nanti yang terpisah. Tapi eh, saya jadi kepikiran bener juga harusnya LKPD tuh kayak buat panduannya dulu gitu buat ngerjain. Jadi mungkin nanti LKPD kita tambahin how to use-nya juga langkah demi langkahnya, baru flashcard itu dicoba tanpa menggunakan LKPD lagi dan langsung ngerjain lewat timbangannya Di gitu. Bisa kan ya, masing-masing, Pak? ya. Iya betul kayak gitu. Oke. Nah, Mana terus sekarang how to how use-nya? to use-nya. Kerjain dulu ya, Pak Aditya. Kita coba. Siapa yang mau share screen? Cici Iya, ya Pak. diem, Jidan diem. Siapa mau share screen? Saya How to masih, Pak. use. Oh dia. Wah parah ini. Nggak Belum, kelihatan. Bapak. Ih, parah Iya kan banget. nggak Hujan. kelihatan saya bilang gitu. Kaget saya, Pak. Oke. Langkah-langkah lah peraga Ya, timbangan PLSV. Keterangan wadah oke, sebagai Pak. variabel, wadah sebagai variabel ya. Kelereng sebagai nilainya. Oh, kelereng itu konstanta apa koefisien? Dua-duanya, Pak. Variabel. Konstanta. Konstanta sama koefisien, Pak. Dua-duanya, Pak. Pokoknya angka, Pak. Iya, dua-dua. Iya. Konstanta. Koefisien kan 2x, wadahnya 2. Iya. Oh iya, Konstanta, Pak. Konstanta, konstanta. konstanta, konstanta. Yang koefisien tuh nanti ada kantongnya gitu loh. Iya, Pak. Iya, Pak, betul. Timbangan sebagai Nah, garis yang seimbang, membuat kedua sisi timbangan sama berat. Oke, langkah-langkah. Buat model timbangan dari soal. Buat model timbangan dari soal. Buat model timbangan. Model timbangan maksudnya apa ya? nah itu Pak, itu ada contohnya ke kanan Pak. Jadi ketika ada soal penjumlahan sama pengurangan itu beda langkah-langkahnya. Makanya kita di Jadi sebelah kiri itu secara umumnya, contoh penjumlahan dan contoh pengurangan tuh, soal pengurangan tuh buat langsung contohnya gitu Pak. Contoh soal penjumlahan. 2x plus 1 sama dengan 5. Ruas kiri masukkan 2 wadah dan 1 kelereng. 2 wadah dan 1 kelereng. Oke. Kalau pengurangan ruas kiri 2 wadah, keluarkan 3 kelereng. Wadah. Nah, Wadahnya apa? nah itu Pak. Jadi tadinya mau kayak tempat cup kecil gitu, tapi kita bikin bikin ituan timbangannya tuh nggak terlalu muat. Jadi kayaknya mau diganti pakai sekat aja Pak. Kan kita bentuk balok jadinya. Jadi kita sekatin buat banyaknya variabel gitu Pak. Kebayang nggak ya Pak? Enggak sih, enggak kebayang. Bentar. Kalian jadi pakai oh Awalnya ya kan kita memakai cup gitu, Pak, karena ah, kekecilan ininya. Jadi kita ketawa Lili, karena kekecilan ininya, jadi kita rencananya mau jadi disekatin gitu. Nanti ah, akriliknya kita buat lagi. Kalau misalkan 2x pakai satu aja terus kita masukin ke sini. ya Ya udah oke. jadi ada kanan sama kiri. Kalau tiga nanti bentuknya beda lagi gitu, Bapak. Ya Jadi oke. dulu Pak. Paham, Udah paham. angkat saya. Jadi sekatnya itu Iya, movable ya. Iya, ya, Bapak.
Oke, bisa diganti-ganti gitu ya, sesuai dengan banyaknya nilai X ya. Banyaknya Iya Pak, betul koefisien Pak. ya mesti ya. Iya, Pak. Oke, terus Nah, yang saya sebenarnya yang penyembelihan masih oke. Masukkan dua yang wadah pengurangan kan Pak. yang masih oke. Tapi kalau yang pengurangan ini saya belum nyambung nih. Sama Saya Pak, kita kita juga juga nggak Pak. nyambung Pak. Soalnya Jadi kita butuh bantuan Bapak. nih Pak, Ya, masalahnya gimana? gini. Soalnya kan kalau pengurangan, kan itu kita tuh belum ada clearing sama sekali kan Pak. Jadi kalau kita keluarkan tuh kita ngeluarin apa? Kita nggak punya apa-apa. Makanya di situ saya tulis artinya ada dua wadah aja. Di sisi kiri 2X aja. Karena clearingnya kan bernilainya negatif gitu loh Pak. Tapi ini tuh kontradiktif sama langkah selanjutnya. Coba di kalau ke bawah. Ini nggak usah langsung kedua aja dulu. Nah, langkah kedua itu kan hilangan clearing pada sisi variabel atau sisi kiri ya Pak. Kita kan kalau misalkan punya soal soal penjumlahan berarti menghilangkan variabelnya dengan cara mengurangi. Nah, aku di sini ada langkah-langkahnya. Pada soal penjumlahan, kurangi kedua sisi dengan banyak clearing di sisi kiri. Pada soal ada satu clearing, makanya semuanya itu kedua ruasnya dikurangi dengan satu. 2X tambah 1 kurang 1 sama dengan 5 kurang 1. Tapi di pengurangan, kan kalau pengurangan itu kita harus menjumlahkan ya Pak. Tapi khawatirnya, karena tadi ruas kiri itu kosong, kan harusnya kalau kita jumlahkan min 3 ditambah 3 itu 0. Khawatir anak-anaknya malah naruh 3 karena harus di kedua ruas kita tambahkan 3 gitu Pak. Apalagi itu ke bawah. Enak ya. Nggak usah sampai kelihatan bawah sehingga dapat gitu. Nah, Saya ada apakah ide, itu cuma Pak? kayak mau langsung deh. Oh gitu Pak. Ya, kayaknya ada ide saya. Emang tuh mau langsung supaya bisa peragain langsung. Ini kalau ngomong-ngomong gini nggak kebayang nanti kaliannya. Iya, Aku sih udah nyampe belibet, malah nggak ini. Tapi saya ketemu idenya sih. oh gitu Pak. Pertama, Tapi, eh, di kan ada dua kanan kiri ya. Asumsi yang kanan, iya, jadi asumsinya itu tengahnya timbangan itu sama dengan gitu ya kira-kira ya. iya, iya memang Pak. Terus yang satu ada sekatnya, yang satu hanya sisi kanan Nggak ada. misalnya 7 7 7 kelereng gitu-kira gitu ya. Nah, Betul Pak. kalau yang sebelah kanan misalnya tadi berapa? 2X dikurang 3 sama dengan 7 ya, betul ya? 2X Hmm. min 3 Berarti di sama dengan sebelah 7. kiri itu ada dua sekat, lalu apa namanya di sebelah kanannya itu ada 7 7 kelereng gitu ya? kelereng. Iya, Pak. Ya, oke. Lalu minus tiganya gimana cara memvisualisasi minus 3 gitu kan maksudnya ya? Iya, Pak, benar. Nanti ketemu aja. Saya kebayang sih cara ininya. Emang harus dicontohin langsung. Itu ya, mudah-mudahan bisa nanti. Mudah-mudahan ya. Makasih Oke, Pak. ada Kita lagi? udah Pak. Cukup Pak itu Pak. Oke, terima kasih. Silakan lanjut. Mudah-mudahan bisa kebayang nanti. Baik, makasih Amin. Pak. Makasih, Bapak. Coba kalian pelajari bagaimana teknik untuk operasi hitung di PLSP untuk yang pengurangan. Tapi teknik itu pelajari. Teknik untuk cara menghitungnya dan menang konsepnya. Tanpa dengan timbangan ya. Nanti kita coba dengan timbangan. Gitu ya. Oke, terima kasih. Bapak Silakan mau lanjut nanya, ya. Bapak, Ya. Bapak bentar. Kan tadi Bapak bilang biar seimbang harus dipakein magnet. Nah, bentukan magnetnya gimana? Hmm. Bentukan Enggak magnetnya harus mana ini. Pokoknya pemberat aja, pemberat. Pemberat supaya nanti jadi seimbang dulu gitu aja. di ruangan WS ada nggak, Pak? Boleh akrilik kecil, potongan ditempel, boleh apapun. Pokoknya biar seimbang aja. Oke, Pak. Kasih, Bapak. Oke. Ya, terima kasih. Septi, Lia, Cia, dan Zidan. Silakan lanjut. Kita mau makan ya. Mohon maaf ya. Ya Pak, makasih Pak. Bapak sebelumnya mau nanya, ini kan kita harusnya sampai jam 10 kurang ya Pak. Ini mau dilanjut sampai selesai semua kelompok atau gimana Pak? Kalian udah kuliah lagi nggak? Atau keberatan nggak kalau lanjut? Yang lain gimana? Mau lanjut tidur, Pak. Nah, yang lain gimana?
Atau Korea atau yang non-muslim ada ibadah nggak hari ini? Kalau hari ini nggak ada, Pak. Nah, boleh lanjut atau udah janji? Ada ngedate? Nggak ada sih, Pak, harusnya. Kita lanjut aja kali ya, Pak, biar nggak Ya, ini, Pak, nanti kalau ada berlanjut. yang ini komplain bilang ya. Oke, Jangan Pak. diem-diem aja. Silakan lanjut dulu. Oke, selanjutnya kalau ini, oh enggak, selanjutnya kelompok 2. Izin, suara saya kedengaran nggak, Pak? Ya, jelas. Izin share screen, Pak. Yang semalam ya. Iya, Pak, yang semalam. Bentar, Pak. Yang mukanya Andi semalam kelihatan kan kelihatan di. Salah fokus sama Garudanya Andi tuh yang belakang tuh. Udah kelihatan belum, Pak? Ya, udah silakan. Nah, ini instrumen, kita udah instrumen validasi ahli media semalam sama Bapak. Terus, ini buat skala penilaiannya yang sangat baik, ya ada 3. Yang baik ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, ada 12. Komentarnya nggak ada, Bapak nggak ngasih komentar. Terus kesimpulannya layak digunakan di lapangan tanpa ada revisi. Tuh, terus kan ini ada foto alatnya nih. Eh, salah bentar. Kok malah video? Yang kemarin mungkin Bapak nggak kelihatan buat tentang Pak Geonya, ya tentangnya. Terus ini how to use-nya. Sama LKPD-nya kemarin udah ada apa saran masukan dari Bapak buat ganti yang kayak dijelasin konsep-konsepnya dulu. Gitu. Mungkin ada tambahan dari Fariha atau yang lainnya. Izin nambahin Pak, dari kelompok kita buat validasinya cuman baru media, buat materinya belum. Terus kami tuh agak bingung buat uji siswa Pak. Jadi kan karena materi kita itu kelas 9 ya Pak. Terus kelas 9 tuh kalau nggak salah udah pada lulus. Jadi nggak ada yang di sekolah itu kira-kira gimana ya Pak? Boleh di rumah kalau kamu punya kenalan kelas 9 nggak apa-apa. Berarti ujinya nggak harus pakai siswa sekolah Pak? Siswa sekolah yang kelas 9 maksudnya. Iya maksudnya nggak harus di sekolah nggak apa-apa Pak? Oh iya nggak apa-apa. Boleh. Berarti Boleh. kalau misalkan kita ngambil anak kelas gitu bisa Pak? Dia sudah belajar materi itu belum? Hmm, berarti yang penting udah belajar dulu ya Pak? Ya, kuncinya itu udah belajar. Ke Oke Pak. siswa SMA kelas 1 aja nggak apa-apa. Oh gitu. Oke Pak. Jadi kalau nguji produk itu, ke anak yang udah belajar materi itu. Jadi bukan ke anak yang belum belajar materi. Gitu. Ya. Oke, silakan. Ada lagi? Udah Pak, mungkin itu aja. Sama ini Pak, semalam mau dokum tapi Bapak malah hilang Pak. Hmm. Saya dipanggil rapat soalnya dari WA. Gus mana Gus rapat bang gitu. Kirain sinyalnya hilang Pak. Itu juga sih. Kebetulan. Pada sekali ngomong tiba-tiba kok mana zoomnya sih paling nggak ada, sih nggak ada. Nggak sinyal hilang ya udahlah. Kalian aja saya ganti rapat. Belum rezeki berarti foto bersama Pak Rika.
Ya udah ntar fotonya offline aja lah Pak langsung. Boleh. Oke, ada lagi? Udah Cukup? itu aja Pak. Silakan lanjut. Materi sama, masukan seperti sama semalam ya. Jadi biar nanti LKPD bisa digunakan dengan tepat dengan alat yang kalian kembangkan gitu ya. Harapan saya yang hari ini sudah presentasi bisa perbaikan dan lebih lanjut lagi. Goalsnya adalah bagaimana biar artikel bisa ada artikel yang tembus dari kelompok ini gitu ya. Dari semua dari kelas ini gitu ya. Kalau ada 10 kelompok, 10 artikel, nanti eh, mungkin ya saya akan sama Paris akan milih beberapa artikel yang dipublikasikan di luar. Kalau berbayar, insya Allah kalau saya sih siap bayar ya. Tapi syaratnya nama saya pertama karena saya yang bayar, gitu ya. Misalkan bayarnya, karena kalau bayar itu sekitar sekarang 4 sampai 600 paling murah. Yang artikel yang Sinta 4 kalau nggak salah. Ya, ada gratisan juga ada, cuman inden nunggunya agak lama gitu ya. Misalkan 6 bulan sampai 8 bulan gitu ya. Kalau yang saya ingin masukkan ke jurnal ini ya, dia bisa mungkin 1 sampai 2 bulan udah keluar artikelnya. Gitu ya. Jadi saya nggak keberatan, cuman itu syaratnya karena kan pasti nanti saat artikel ini publish ada nama saya sama Pak Aris sebagai dosen pembimbing gitu ya. Jadi kalau yang gratisan silahkan nama kalian pertama, kedua, ketiga, keempat, lalu nama Pak Aris nama saya. Saya 5 dan 6 Pak Aris. Cuma kalau yang berbayar ya saya catatnya itu nama saya di depan gitu ya. Gitu ya. Silahkan diatur aja untuk itu ya. Jadi saya mendorong yang sudah presentasi hari ini baik dari mulai kelompok yang pertama sampai kelompoknya Farika ini untuk menulis artikel biar dipublish ya. Kalau Pak, misalkan Adita, Pak saya nggak mau nama Bapak pertama, saya mau di jurnal ini gratisan, silahkan aja nggak apa-apa. Saya nggak ada masalah. Ya, kalau Mas Farika misalkan Denisa, Pak, saya mau cepat keluar Pak artikelnya, boleh nama Bapak pertama? Ya boleh juga, nggak ada masalah. Nanti saya fasilitasi, gitu ya. Oke, clear ya. Terima kasih Farika, Aska, Andi, dan Denisa. Lanjut, kelompok berapa sekarang? Selanjutnya kelompok 9 Pak. Udah berapa kelompok, Adik? Udah 6 Pak. 6 ya. Oke, lanjut. Bapak izin jelaskan ya Bapak. Silakan ya. Ini siapa Adil yang share screen? Saya Bapak. Aduh. Apakah sudah terlihat Pak? Belum. Udah belum Dah, Pak? dah. Ya, jadi dari kelompok kami, kelompok 9 itu alhamdulillah alat peraganya sudah selesai, Pak. Ini untuk foto-fotonya. Jadi untuk alat peraga kami itu judulnya adalah Trivolve. Terus, gimana sih? Bentar. Kami juga buat soal-soalnya. Ada 3 tingkatan soal di sini. Ada ada yang mudah, sedang, ada yang sulit. Jadi untuk segitiga ini yang mudah, yang persegi itu yang sedang, dan yang lingkaran itu yang sulit. Tuh. Terus untuk validasi, kami sudah melakukan validasi ke media dan juga materi. Validasi media dan juga validasi materi. Nah, untuk validasi media, itu kami dengan Pak Aris, alhamdulillah itu saran dan komentarnya sudah bisa digunakan tanpa revisi. Hari Rabu kemarin. Terus yang ahli materi, kami juga sudah melakukan ahli materi dengan Bu Asri secara online. Dan komentarnya kayak gini Pak, dan bisa disimpulkan kalau kita peraganya itu tanpa revisi untuk yang ahli materi. Gitu Pak, kurang lebih. Mungkin dari teman-teman ada yang ditambahin. Nah, sebentar. Oke, berarti sudah siap untuk uji coba lapangan ya? Cek dong, Dek. Iya Bapak. Oke. eh ini ini apa sih? Nggak ada KPD ya?
Enggak, Pak. Kita pakai soal-soal yang kayak gini, Pak. Di Sifatnya alat kayak berat. bermain aja berarti ini. Iya, Pak. Coba lihat aturan mainnya, how to use-nya. Bentar, Pak. Kayaknya nggak di foto deh, Pak. Udah, udah sayang. Kita nggak foto, Pak. Yang ini kelihatan nggak, Pak? Nggak kelihatan ya, Pak? Kelihatan lah, Anis nih. Jadi kemarin tuh ngedrill soal doang ya? Iya, Pak, Pak. Oh ya udah, oke, lanjut kalau gitu, silakan. Berarti silakan dicoba ke siswa nanti biar dapat hasil dan segala nulis untuk artikelnya, gitu ya. Bapak saya Ada mau tanya kendala nih, Pak. dalam pengembangan ini? Kendalanya, alhamdulillah nggak ada sih, Pak. Keren Biasanya, banget. nggak Saya tahu sih, tah Pak, juga yang nggak ada lain. masalah banyak katanya tah nih. Saya nggak tahu, mungkin dari Adel sama Abdul ada kendala, Pak. Nah, saya nggak tahu. Kendalanya alat olahraganya berat banget, Pak. Jadi kayaknya kalau dibawa ke siswa, Berarti nggak bisa itu soalnya dong, nggak bisa uji coba lapangan dong, Del. ya bisa sih, Pak. Hmm, berarti nanti jadi keterbatasan tuh untuk dimensinya gitu ya, Ya. prototype-nya. Oke, Abdul ada kendala, Dul? Ada masalah, Dul? Paling itu doang pas bikin apa lingkarannya paling tiga Iya, kali lingkarannya nggak berbentuk lingkarannya, Dul. Kurang kurang mulus ya. Nggak apa-apa, prototype ya. Saya mau kemarin itu nggak enak, tersangkanya Bapak ngenyek nih, Bapak lihat harga hasil kerja kami gitu. Nanti begitu lagi. Padahal sih emang bener. Maaf ya Del, maaf ya Dul, Nis. Tapi bagus kok, saya menghargai effort kalian kok. Ini bagus, cukup baik dan lebih dipoles lagi kan lebih baik sebenarnya. Jadi kalian belajar bagaimana membuat lingkaran, motongnya susah gitu ya kemarin ya. Saya maklum sih, ya saya maklum. Tapi terima kasih Anissa, Adel dan Abdul. Bertiga kan ya? Apa berempat? Bertiga, Bapak. Oke, ya. Silakan stop share, lanjut ke uji coba lapangan. Mudah-mudahan bisa selesai untuk tepat waktu untuk artikelnya dan pamerannya nanti ya. Baik, Pak. Silakan stop Saya share. mau nanya, Pak. Boleh nggak, Pak? Oh, silakan Anis. Yang siswa itu ada minimal minimal orangnya nggak, Pak? Berapa siswanya? 10 lah, 10 siswa lah. 10 siswa kelas kecil. Kalau sudah aman, lalu kalau bisa sekelas 30 untuk kelas besarnya. Ya, baik, Bapak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, lanjut. Kelompok yang ketujuh. Selanjutnya kelompok 6, Pak. Siapa kelompok 6? Anin, Pak. Oh, saya Pak, oh, kelompok saya. Bintang, Pak. ya. Wah, Anin yang kemarin motong gergaji emang ngebor ya. Bintang sehat, Bintang? Sehat Pak, Oke. Udah diperbaiki kuesionernya? sudah Udah. Udah aman ya berarti ya. Kemarin kuesioner apa ya? PMBT apa alat peraga ya, Bintang? MBTI. Oh, PMBT. Siapakah yang mau share screen? Atau ingin bercerita? Dek, tolong dong, Dek. Maaf, Dek. Ya udah. Ada lah, kakak puasa. Semangat ya. Ya, tadi ada kentang nih, Dek. Ya, ya. Lama lah. Game mulu. Wah, ayo, Wah, Nin. Bentar, Pak. Pak, Jadi ya, sebenarnya oke, Salwa dulu. sebenarnya kita tuh belum validasi kan, Pak, karena kemarin kan sempat nyari-nyari kunci buat boxnya, Pak. Hmm, Terus nanya-nanya juga ke kayak ke toko bangunan gitu-gitulah. Terus pada nggak ada. Terus akhirnya kita beli beli di online kan. Nah, ya. baru datang tuh kemarin. Terus
kita juga baru cetak kartu-kartu soalnya tuh di Hmm. hari apa tuh, Ra? Hari Senin, Ini, Pak. Cuman nah hari sampai Senin. sekarang belum datang kartunya, Pak. Udah hampir seminggu. Ya, Iya, udah gitu aja, itu Pak. progresnya. Iya. Ya nggak apa-apa, Iya. wong itu yang terjadi ya itu sampaikan aja, ya. Ya menghargai juga misalnya kan, cuman ya mungkin biar ngejar yang lain lebih cepat nanti setelah ini gitu ya. Karena kan tadi sebagian sudah ada yang validasi ahli materi, tinggal ke lapangan. Kalian belum selesai untuk produknya bahkan ya. Jadi dipercepat lagi pekerjaannya, lebih efektif lagi biar nanti bisa selesai sesuai dengan timeline yang ditentukan, gitu ya. Ada kendala lain dalam pengerjaannya? Anin, Salwa, Ara, Bintang? Banyak, Pak, kendala mah. Gitu deh, Pak. Jangan cerita semua, Wak. Kebanyakan nanti curhat lama ya, Wak ya. Ini yang kemarin itu ya, begitu pas sudah jadi, ternyata ukuran tutupnya nggak sama ya. Triplek apa akrilik ya? Iya, Pak, Iya, yang Pak. akrilik. Oh Nggak iya, ngepas sama kayunya. iya, iya, iya. Ingat saya. Ya, udah selesai kan masalahnya kan? Belum. Ini kalau bilang Sebagai geleng, aja, Anin Pak. bilang manggut, Ara bilang manggut, nah nggak jelas nih. Kalau ini nggak kompak nih. Nah, silakan selesaikan ya secara adat ya, biar nanti ketemu solusinya ya. Juga baik. Baik, terima kasih Anin, Salwa, Bintang, dan Ara. Silakan dilanjut. Menurut bisa ngejar ya, karena udah apa namanya sudah mendekati masa-masa UAS dan pameran. Ya, oke, Oke, cukup Pak. ya. Makasih, Pak. Ya, baik. Selanjutnya, Makasih, Pak. Selanjutnya kelompok 5, Pak. ya silakan. Siapa kelompok 5? Saya Bapak. Saya Oh, Bapak. Fatim. Berarti Fatim sama Mandia sama Gerace. Satu lagi siapa? Ojannya Fauzan. tidur, Pak. Ojan mana Ojan? Parah nih Ojan nih emang nih. Ya, Pak, yang buat Gerace mana kopi, Gerace? Pak. Mana Gerace? Hadir, Pak. Dan Waduh. Ojan yang nggak ada. betul. Hmm. Oke, lanjut silakan. Ya, izin share screen ya, Pak. Hmm. Yo. Udah kelihatan belum, Pak? Udah, silakan lanjut. Bentar, Pak. Yang pertama. Jadi kemarin kita udah uji ahli media sama uji ahli materi. Kalau media kan sama Bapak ya, kemarin dapatnya itu ada saran dari Bapak buat bikin LKPD. Nah, itu udah kita bikin. LKPD-nya kayak gini, Pak. Bentar. Bentar, Pak. Salah. Ini Nah, ini LKPD-nya, Pak. Jadi kita itu ada buat dua jenis gitu. Karena kan kita ada kartu petunjuknya itu, yang pertama itu buat kalau gurunya mau jelasin materi, yang satu lagi kalau buat jelasin materinya sambil siswanya diskusi. Nah, kalau yang ini untuk kalau gurunya jelasin materi tapi siswanya nggak diskusi, jadi ngerjainnya sendiri-sendiri. Tujuannya ini, petunjuk pengerjaannya ini. Terus yang pertama itu kan kita ngenalin dulu nih, ada segitiga, persegi sama segitiga. Terus nanti siswa-siswanya ngitungin jumlah kotaknya kan satuan, terus tulis di Ini. kotak ini. Kayak saran dari Bapak di LKPD-nya ditampilin kotak-kotak yang kayak media yang kita buat gitu supaya siswanya ngegambar langsung di sini. Karena media yang kita buat kan nggak transparan kayak Bapak bilang. Yang awalnya itu sebenarnya kita mau transparan, tapi karena kita pakai kertas magnet di belakangnya, jadi nggak bisa transparan. Akhirnya saran dari Bapak pakai di LKPD-nya bikin ke papan magnetiknya. Terus baru kalau mereka udah nyelesain soal yang ini,
baru di bagian 2 bakalan buat mereka nentuin kira-kira cara rumus rumus untuk luas persegi sama segitiga itu gimana. Nah, itu nanti mereka kayak di petunjuknya ini. Jadi nanti di kayak gurunya ngasih bentuk apa, terus mereka bakalan tulis sisinya berapa, tingginya berapa, alasnya berapa, jumlah kotak satuannya berapa, terus nanti luasnya berapa. Nah, dari hasil itu nanti dikasih pertanyaan, kira-kira bisa nggak dari mengalihkan panjang sama sisi gimana, nanti hasilnya apa, terus gitu. Baru mereka terakhir kesimpulin rumus luas persegi apa sama luas segitiga apa, gitu. Oke. Terus, em, Jadi di belanja. sini siswa menulis ulang ya, menggambar ulang ya. Iya, Pak. Oke, good, nggak apa-apa. Karena di geometri ini. Betul. Nah, ini sama Nah, aja sih, Pak. Cuman yang ini dikerjanya secara berkelompok. nah, bagian yang siswa bisa menyimpulkan bagaimana menghitung luas bangun datar ada Iya, ini, Pak. mana? Simpulannya mana? Jadi luas segitiga adalah ini, maksudnya ada. Iya, heeh. Oke, oke. Nah, Ya, terus, oke. Berarti udah aman ya, Pak, untuk LKPD. ya. Itu kan konsepnya. Nanti pas lagi latihan soal, mana latihan soalnya? Buat latihan soal tuh kita bikin gini, Pak. Kan mereka udah jelasin tuh, Pak. Nanti kita baru di case berikutnya. Harusnya di sini nggak pakai papannya lagi, jadi kayak bentuk geometrinya apa, dikasih tahu luasnya berapa, nanti mereka langsung cara hitungnya pakai rumusnya Pak, nggak pakai papan lagi. Oh, kalau saran saya jangan begini, Madia. Jadi saran saya saat latihan gunakan berpikir algoritmik. Jadi ada yang tulis diketahui, ditanya dijawab, Ah, ya. sebenarnya di awal itu tadi kita maunya tuh mungkin ini lupa ditulis Pak. Jadi kayak misalnya persegi, nanti diketahui misalnya di sini ada sisinya Ya, berapa. saya paham, saya Iya. paham. Maksudnya sama, cuman eh, runtutan tulisan dikali tanya jawab itu sebagai bagian dari eh, metode pembelajaran apa strategi pembelajaran saya lupa. Itu ada itunya, ada literaturnya. Oh, Ya, ya, maksud saya gitu. Jadi sudah mulai membiasakan karena ini based on data faktual ya, berupa gambar atau bangun-bangun ya. Nanti kan ada case soal cerita juga kan. Jadi anak dirangsang untuk mengetahui datanya, faktualnya apa dengan cara nulis diketahui. Lalu anak harus tahu apa yang ingin dikerjakan atau apa yang ditanya itu ya. Ditanya dan dijawab bagaimana cara menjawabnya dengan cara ini. Langkah-langkah ini sama dengan yang seperti tadi, berbeda untuk cara- sintaknya kalau bahasa iya. metode pembelajarannya. Sintak langkah per langkahnya beda. Nah, Padahal mah intinya sama sebenarnya dengan ini kan. Maksud saya ngerti saya maksudnya sama dia. iya, Ini Pak bentuk geometrinya apa? Segitiga. Nah, alasnya berapa? Tulis alas sama dengan sekian. Gitu kan maksudnya kan? iya Nah, lalu Pak. cara gitu gimana? Ya udah L sama dengan A dikali T bagi dua. Gitu. Sama sebenarnya. Cuman sintaknya berbeda. Nah, yang diinginkan adalah bagaimana supaya anak belajar sintak sehingga nanti ke depannya langkah-langkah itu menjadi pola pikirnya dia. Saat ada Hmm. satu masalah, dia menganalisis dulu faktanya gitu. Tujuannya itu sebenarnya. Berarti Nyambung ya? berarti nanti dibikin persoal terus nanti dibikin kayak diketahui terus baru ditanyanya apa gitu kan Pak? Ya, sama kayak tadi yang saya contohkan Ya di soal cuma yang cuman KPD tadi itu. ah, Diketahuinya cuman apa, nggak tulis dulu, dalam bentuk terus tabel kayak dalam gini. soal ketiga hanya kosongan aja, Ah, oke baik Pak. gitu ya. Oke Jadi siap yang di Pak. atas kan ini sudah ada menemukan konsep luas segitiga adalah ini, gitu kan ya. Nah, Lalu ada latihannya itu berlatih dengan cara itu. Jadi kita ah, tanya dijawab, lalu nanti yang, ayo mungkin tiga soal cukup kayaknya, empat empat sampai delapan misalkan itu udah dikosongin. Bahkan oke. kalau dimungkinkan soal pertama mungkin hanya bentuk bangun. Ya, nanti soal ketiga keempat, nanti soal cerita yang mungkin nanti harus menggali fakta dan sebagainya gitu ya. Nah, akan lebih baik kalau ada soal kontekstual berdasarkan apa yang ada atau bisa dilihat oleh mereka. Kontekstual itu yang bisa dilihat dan dirasakan ya. Habis juga pengalaman dia. Misalkan gini, saat ada sesuatu yang abstrak tentang apa ya? Eh, Misalkan tentang aljabar, kan abstrak ya.
Nah, nyari konteksnya boleh pengalaman seperti kayak tadi PSLV. Nyari konteksnya boleh dengan sebelumnya dengan variabel. Variabel itu sudah konteksnya kenapa dia udah tahu namanya variabel. Nyambung ya. Jadi nggak Iya. harus dikonversi jadi dalam bentuk wadah-wadah lagi, tapi udah tahu variabel itu udah kontekstual, sudah menggunakan apa yang dia tahu gitu ya. Beda dengan realisasi matematik gitu ya, yang memang harus berbeda konteksnya, beda beda maknanya gitu ya. Kontekstual juga bisa dengan eh, soal apa cerita kartun seperti SpongeBob kan bentuknya seperti eh, square ya, square pen berarti kan persegi ya, gitu ya. Bisa juga pakai square pen itu pakai gambar SpongeBob sebagai media sebagai kontekstualnya boleh, karena itu bisa dilihat sama dia. Jadi nggak harus benda nyata berbentuk papan reklame atau kaca mobil itu nggak harus itu bentuknya. Nyambung ya? Oke, Pak. Oke, oke. Siap. Ada lagi yang sampaikan? Nah, terus kita udah validasi materi. Sebenarnya kita disclaimer dulu, Pak. Jadi kan kita kan papan doang ya, Pak. Nggak ada tulisan-tulisan gitu. Jadi kita cuman aspeknya itu kelayakan isi sama kelayakan penyajian doang. Nanti di yang kebahasaan itu masuknya di LKPD nggak, Pak? Mm-mm. Ya, oke. Boleh nggak apa-apa. Bakalan disampaikan Pak Fatin, Pak. Buat instrumen ahli materinya itu kita minta ke guru SD yang ngajar kelas 4, Pak. Dan Hmm. cuma ada satu yang menurut beliau tuh kurang. Jadi yang Apa di tuh? awal di Apa? cakupan Ya. satuannya. Nah, itu konsep satuan luas di situ kan kita tulis sentimeter persegi, meter persegi dan lain-lain. Menurut beliau kalau misalkan emang mau digunakan di kelas 4 karena kan ada keterbatasan waktu juga, jadi sebaiknya dibatasin aja satuan-satuan yang mau dipakai. Oh gitu, boleh. Iya. Ya Udah sih boleh. Pak itu aja. Sisanya tuh udah baik kata beliau. Jadi layak digunakan dengan revisi itu yang tadi yang satuan luasnya aja. Ya, artinya kan kotak-kotak itu bisa diganti satuannya bisa hanya sentimeter aja kan. Kalau Iya kalian gitu. kan ada variasi bisa milimeter, bisa meter gitu kan ya. Per Iya kotak Pak. satuannya kan per petak satuannya kan. Iya Ya Pak. nggak apa-apa ya. Itu kan bagaimana mendeliver saat soal atau LKPD-nya kan. Iya. Ya, oke good nggak apa-apa. Bagus kok masukannya. Oke, langkah Oke. berikutnya apa kalau gitu? Tinggal ini Pak, apa instrumen validasi LKPD nanti rencananya sama Bu Nurasi hari Senin. Jadi kalau misalnya ibunya bisa di hari Senin, baru di hari Selasa kita ke sekolahnya. Oke, ya silakan dilanjut ya. Ya. Apa namanya biar nanti lebih cepat progres sudah selesai untuk siap dipamerkan dan tulis artikelnya. Oke, ya Oke, ada Pak. lagi Fatim, Grace, Madia ingin sampaikan? Mungkin Grace, Tim. Paling Oke, kendala sih Pak. Iya, kendalanya kendalanya apa? itu aja Satu bikin anggota terus. kita hilang-hilangan terus. Saya adat kalau itu ya. Itu masalahnya bukan adalah di proyek ya, tapi proyek ke SDM-nya ya. Ya, ya silakan selesaikan cara adat kalau itu. Ya, oke, cukup ya. Terima kasih Terima kasih, Madia, Pak. Terima Grace, kasih sama banyak Fatim. Pak. Ya, silakan stop share. Kelompok presenter ke-8, silakan, Kori. Udah yang terakhir, Pak. Oh, yang terakhir. Udah 10 dah. Iya, Oh, nggak maksudnya ini mau yang terakhir. oh ini yang terakhir. Silakan. Lilat, tolong Dil. Oh, kelompok Kori yang terakhir ya. Ya, silakan. Mana Dustin? Udah, Pak. Oh, ada. Kirain nggak ada. Saya mau panggil di masjid, tawa ini Dustin nggak ada nih. Mana Dil? Ya, silakan Dil. Siapa yang mau siapa yang mau itu? Siapa kok Dil aja? Siapa yang mau sampaikan? Ada Pak. Jadi kemarin kita baru selesai untuk ngecek instrumen sama Bapak dan instrumennya belum direvisi sih Pak, tapi apa namanya? Ini udah bentuk instrumen yang terakhir. Bapak lihat. Terus niatnya nanti hari Senin mau sekalian langsung
ke ahli materi sama ahli media sama ahli media sama bapak sama ahli materinya nanti mau sama Bu Tiara. Terus nanti mau lihat Udah janji sama Bu LKPD-nya Tiara nggak Pak? belum? Udah, Udah. katanya si Dustin nanti bisa sih Pak, harusnya. Jam berapa? Jam berapa Tin? Jam 11-an, Pak. Belasan ya. Sebentar. Senin, mau Senin ya sama saya ya. Pak. Oke, boleh. Senin pagi ya. Jam 11-an Pak berarti. Senin itu tanggal 2 ya? Iya Pak. Iya Pak, tanggal Bisa dari 2. pagi kok. Ada genap. Mobil saya genap. Bisa dari pagi saya. Cuman sampai siang aja karena siang saya pulang ngambil rapot anak saya soalnya. Jadi artinya saya di kampus tuh dari jam mungkin jam 8 sampai jam 12 lah maksimal. Habis makan siang saya pulang kemungkinan. Berarti jam 11-an bisa kan Pak? Boleh, boleh. Ya. Saya Oke. nunggu WS dibuka juga. Boleh, boleh. Oke, mau lihat LKPD-nya nggak Pak? Kemarin kan Ah, diminta buat KPD-nya belum yang kemarin ya? Mana coba? iya, Bu. Deal. Jadi ini kita pertama bikin tunjang pembelajarannya dulu, terus ini ada apa namanya pengenalan tentang Madventure-nya. Oke. Lanjut deh. Ini petunjuk buat ngerjainnya gitu Pak. Ngerjain LKPD-nya. Oke, lanjut bawah. Nah ini ada materi perkenalan tentang KPK dan FPB-nya. Terus Sebentar, sebentar. Ya, oke. Coba. selanjutnya ini kita bikin bertahap gitu Pak. Kayak level 1 itu yang paling pemula, terus level 2 lanjut lanjut gitu-gitu Pak. Nah, berarti ini sudah tahu tentang kelipatan ya siswanya. Betul, Pak. Ini sih Pak belum. Kelipatan perangkanya kan, Pak, maksudnya. Nah, nyambung nih Koril sama Dasim beda jawabannya belum enggak. Loh, belum dong kan dia pengen pakai papannya buat nyari tahu KPK-nya Pak. Ini soalnya di sini coret kelipatan. Berarti kan udah tentang kelipatan si siswanya. Oh, Lihat deh. kelipatan. Kelipatan Oh per iya angka, ya. Pak. Iya, Iya, kan saya udah. tanya tadi. Karena ini kan saya tergerak karena ada kata-kata coret kelipatan. Berarti kan si anak sudah tahu tentang kelipatan. Betul ya? Iya Iya, karena Pak. udah ada pengantar materi di sebelumnya gitu loh Pak. Jadi Coba ke mereka atas. Mana pengantar materi kelipatan dan kelipatan? ini Pak, maksudnya nggak banyak gitu sih. Ya, boleh lah. Sama di deal yang sebelumnya deh, yang atas. Kita tuh ada ininya, Pak, ada kayak langkah-langkahnya di sini. Yang baca no ini. Bener nggak kayak gini? Jadi kayak kita ada maksimal ngasih tahu ke mereka hint kalau maksimal nyari KPK tuh kayak gini dan FPB tuh kayak gini. Yang nomor Yang 5. mana nih? Kalimatnya mana? Oh, yang nomor 5. Sebentar. Kalau ada kata jika, ada kata maka. Berarti di setelah koma ya, Pak. Maka cari Ya. kotak pertama gitu ya. Maksudnya apa ya? Jika ingin mencari KPK, maka cari kotak pertama yang di dalam terdapat semua warna. Oh iya, oke. FPB begitu ya? Kotak terakhir ya emang ya? Kan dia terbesar Pak, yang paling besar. Ya, coba dulu lah. Sementara sih oke sementara ya, nomor 5 ya. Oke, mau lihat soal ininya nggak Pak? Per levelnya. Boleh, boleh. Coba. Temukan KPK dari dua.
Ini menurut saya kurang nih. Kok tiba-tiba coret kelipatan? Tidak ada langkah. Tuliskan kelipatan 2. Tuliskan kelipatan 3. Gitu ya. Setelah itu beri tanda yang sama. Kan gitu kan maksudnya ya? Iya Pak, bisa. Berarti Ya nanti itu yang belum tuh kayaknya. mereka harus nulis di LKPD-nya masing-masing kayak berapa-berapa aja terus sambil nanti dicoret di apa ditulis di papannya gitu ya Pak. Iya, jadi kayak katanya tadi langkah-langkahnya dulu. Kalau udah, baru lepas soal kayak gini. Udah ngasih tahu, cuma kan KPK sekian sekian gitu aja. Jadi ini apa namanya? Sama, diajari di direct dulu, dibimbing dulu. Langkah per langkahnya ada Dustin. Kayak tadi contohkan baik LKPD yang saya contohkan atau yang punyanya Anita tadi kalau mau Anita. Nyambung ya? Nyambung, Pak. Nah, Perlahan jadi ya, Pak. dibuat dulu, ya dibuat dulu satu dua soal ada langkah per langkahnya. Soal ketiga seterusnya langsung lepas titik juga udah nggak ada masalah gitu. Ya, Oke Bapak. perbaiki RKPD-nya ya. Kan untuk pemula nih, berarti emang harus diajari mula-mula, dibimbing, dipegang, digandeng gitu ya. Oke, terus ke bawah terlatih. Nah ini terlatih bener nih, cakep nih. Berarti pemulanya nih, bimbingannya kurang tuh yang pemula tuh. Ya, dibimbing lagi pemula lebih baik langkah-langkahnya sehingga yang terlatih udah begini udah bener terlatih. Kalau yang expert apa? Kok sama sih? Tanpa alat peraga, Pak. Itu tanpa alat peraga, Pak. Oh, nggak usah pakai gunakan logikamu. Coret aja, oh, gunakan logikamu apa nih? Nggak usah udah. Tanpa peraga udah titik gitu. Oke, Pak. Oke, Pak. Jika kamu butuh apa? Oh, yang level 2 itu boleh pakai, boleh enggak. Nomor 3 udah nggak boleh sama sekali gitu ya? Iya Pak. Ah, iya boleh. Boleh, boleh nggak apa-apa. Emang kalau bisa jangan 2 soal lah. 3 atau 5 soal cocok kayaknya. Ini masih ada 2 lagi, Pak. Mana lagi coba? Emang ada setelah mandiri ada? Oh, ada ahli. Kalau ahli, oh ahli soal cerita. Oke. Good. Terus yang bawah lagi? Oh, Ini lebih dari 2. langsung. Gitu ya? Ada lagi? Udah, Pak. Udah cukup, Pak. Oh, harusnya yang tadi coba ke atas. Ini nih yang mandiri lebih dari 2. Nanti yang expert, yang ujung, soal cerita dan lebih dari 2 angkanya. Nyambung nggak? Nyambung, Pak. Ini kan yang di atasnya level 5 apa? Nah, ahli hutan, hutan ahli kan, penjela ahli kan, dia masih 2 angka ya? Soal cita Betul, dan Pak. 2 angka kan? Nah, yang legendarisnya itu soal cita dan lebih dari 2 angka. Cocok itu udah. Kalau kalau bahasa pengayaan lah, apa raja terakhir lah kalau di game. Iya Pak, raja terakhir. Ya, Oke, Pak. Paham, paham, Pak. bisa lah. Oke? Oke Oke, Pak. silakan lanjut ya. Senin uji validasi ya. Biar bisa lanjut untuk uji coba lapangan ya. Oke, ada lagi? Cukup ya? Cukup Pak. Nah, baik. On cam dulu. Ini pas jam 10 malah. Tadi bayangan saya lebih dari jam 10. Mana wajah-wajah yang selesai? Wah, kenapa ya Nadia selalu bertopang dagu dia, bertopang pipi? Kenapa sih Nat? Apa yang dipikirin Nat? Saya sambil revisi, Pak. Tadi kan Wah, Bapak gaya sudah banget Nadia, gaya banget. Biar dianggap rajin tuh, pura-pura kerja dia itu. ini namanya kejar deadline, Pak. Semangat ya guys, mohon maaf ya. Saya senang kok kalian ngejar deadline, saya senang kalau kalian berjibaku nyekir balik kuliah. Karena berarti saya berhasil. Fatim, mana wajahnya Fatim? Dila, wajah kelihatan Dila. Pak, Terima Fatim kasih sudah on-cam. izin Kenapa off Dil? cam. Fatim izin off Kenapa cam. Anita lagi di luar? Iya, baik. Adel, manakah Adel wajahnya Adel? Siapa lagi nih?
Tuh Lia udah nggak ada Lia. Anin udah nggak tahu kemana. Si Ais dari tadi nggak kelihatan Ais. Hadir Pak, Baik. hadir. Ya, kenapa jidatnya doang, Li? Mukanya mana? Lagi di tempat ngajar ya, Li? Iya Pak. Nyari cuan aja, Lia nih. Baik, terima kasih untuk hari ini sudah berprogres dengan baik. Sangat mengapresiasi yang kalian lakukan dan saya sangat senang ya. eh, sudah mulai mendekati akhir. Terlihat produknya walaupun saat saya masuk setelah UTS itu ada Pak kurang ini, kurang itu, tapi bareng-bareng semuanya ya. Metode saya dan Pak Aris memang seperti itu. Sudah tektokan, sudah klip dengan Pak Aris, dengan saya. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Dan kalian juga mahasiswa terlatih, teruji, ya bisa mengikuti perkembangan kuliah ini dengan sangat baik menurut saya. Gitu ya. Ketawa Dita tuh. Sama saya berapa kali proyek ya, Dit? Dari mulai animasi komputer ya. Ini terakhir kok, ini terakhir. Nggak ada lagi dengan saya untuk proyek, tenang aja. Aman setelah itu ya, tenang aja. Kenapa Nat kok nanya gitu Nadia? Bohong nih Pak Agus, tenang aja. Cukup lah kalau dari saya kayaknya buat kalian proyek hasil terlatih karena memang sekali lagi ya, kalian di kelas yang saya bimbing dari mulai animasi komputer sampai sekarang gitu ya, memang teruji. Saya ngajar di kelas A memang berbeda hasilnya gitu ya. Jadi bukan membandingkan tapi saya melihat ternyata tangan berbeda, hasilnya juga berbeda gitu ya. Dan saya menganggap pasti masih kelas yang paling baik dibanding kelas yang lainnya. Gitu ya. Jadi tepuk tangan buat diri sendiri, apresiasi buat diri sendiri. Jangan patah semangat, silakan lanjut pekerjaannya. Berat memang berat, susah memang susah. Cuma kalau nggak dijalanin, kalian nggak bakal tahu effortnya saat ini berhasil gitu ya. Sekali lagi, yang kalian kembangkan itu prototype. Jadi kalau menurut saya nggak ada kata gagal. Yang kalian kembangkan itu adalah hasil kalian. Dan saya yakinkan kalau sudah jadi semua prototipenya, saya nggak akan tidak meluluskan, pasti meluluskan. Pak Aris juga sepakat, insya Allah lulus semua. Karena lihat effortnya kok. Saya lihat gimana Debbie megang gergaji. Ya saya lihat kok, saya lihat lihat bagaimana si Anin tiba-tiba bisa ngebor gitu ya. Dengan gaya gagahnya si Anin ngebor tuh. Si Nadia, oh bisa Pak, oh bisa kayak gini gitu ya. Karena emang kekurangannya waktu itu belum dikenalkan alat-alatnya. Memang ada kekurangan karena waktu itu kita Zoom ya. Mungkin perbaikan buat kelas sosok yang akan datang memang harusnya ada pengenalan alat gitu ya. Apalagi banyak alat yang mungkin kalian juga masih nanya, oh bisa Pak, oh ada board dan sebagainya gitu. Bagaimana cara makainya juga belum diajarkan gitu ya. Nanti koreksi buat dosen kami juga untuk di workshop gitu ya, biar nanti lebih baik lagi. Tapi saya lagi sudah sangat di luar ekspektasi ya, meskipun agak cukup lama, beberapa lama dengan saya untuk validasi angketnya, instrumennya ya. Sekali lagi itu bukan menyusahkan, tapi ingin membuat kalian lebih baik, lebih peka, dan lebih matang dalam membuat instrumen, gitu ya. Karena salah satu kunci dalam pengamedia adalah bagaimana membuat alat ukur yang tepat, sehingga bisa mengukur apa yang kalian kembangkan. Ya, tidak bermaksud untuk apa namanya menjerumuskan kalian dalam bidang pengembangan media dan sebagainya. Memang keahlian saya di situ ya, mohon maaf. Eh, Produk kalian dari awal memang agak agak kenceng dalam R&D-nya karena memang saya maunya kalian punya pengalaman yang cukup, bekal yang cukup saat nanti kalian tugas akhir kalau mau ngambil R&D, gitu ya. Oh, nanti sekiranya kalian ngomongin R&D, saya membuka diri untuk diskusi, tidak harus jadi bimbingan saya, karena teman-teman 2021 silakan tanya dengan teman 2021. Yang bukan bimbingan saya pun kalau mau diskusi ya saya layani selama waktunya cocok gitu ya. Artinya saya juga banyak belajar dengan diskusi itu gitu ya. Yang paling enggak semakin lebih kenal lah. Ini di workshop ini saya jadi kenal gimana si Meli dengan paniknya ya. Gimana Meta dengan cueknya, akhirnya kena tangannya kena cat juga gara-gara Meli, catnya masih basah gitu ya. Saya ngeliat kok. Jadi emang effortnya beda. Dan mohon maaf kalau saya jalan di kampus, saya emang ada kegiatan lain. Dan mohon maaf juga yang kemarin capek, khususnya Dustin, bantu motong-motong kelompok lain gitu ya. Disewain dari Dustin sama Dila sama Cory itu tahu udah saya itu belum udah dibayar belum ya? Belum ya? Dibayar kok. Yang kelompoknya Cory sampai beli stiker sekian ratus ribu ya. Terus jadi dijual sama kelompoknya Abdul apa enggak? Enggak jadi ya? Enggak. Ya, jadi banyak yang saya amati dan saya alami langsung dengan kalian di kelas workshop ini. Saya pikir sudah sangat
cukup bekal untuk kalian mengembangkan produk kalau mau pengembangan di skripsinya nanti. Pengalaman membuat instrumen sangat penting karena nanti tidak hanya instrumen validasi, tapi ada juga instrumen soal nanti kalau kalian mengembangkan skripsi bukan untuk pengembangan tapi yang lainnya. Gitu ya. Jadi mohon maaf sekali kalau kemarin agak-agak keras dikit, agak-agak bercanda, agak kenceng, agak lembek kadang-kadang karena memang harus ada ritme buat membentuk karakter kalian untuk kedepannya. Oke ya? Silakan dilanjut pekerjaannya. Saya sangat berharap sekali kelas ini dari 10 kelompok artikelnya bisa terbit. Dari artikel bisa juga dilombakan. Gitu ya. Karena layak dilombakan ini menurut saya silakan dilombakan, ikut lomba-lomba. Nanti saya bisa dukung ya, dukung baik dari sisi penulisan maupun yang lain. Dan sangat berharap kalian bisa tampil ya. Jangan cuma jadi barang simpanan di lab workshop aja kalau bisa ya. Jadi kalau bisa dilombakan, publish itu bisa melalui lomba, bisa melalui artikel ya. Dua-duanya juga boleh. Dan saya lihat ada potensi di 10 kelompok ini gitu ya. Jangan minder, jangan ragu dan kalian pede aja lah. UNJ kok. Siapa sih nggak kenal UNJ gitu ya. Yakinlah bisa kalian. Oke? Lanjut ya, pekan depan silahkan diskusi dengan saya boleh. Anytime, ya jangan kaget kayak Kori ya. Saya tiba-tiba WA jam 3 pagi. Ya Kori ya, sebangunnya saya aja saya mau nyautnya. Ya, jadi jangan kaget. Artinya saya terbuka. Silakan kalau diskusi dan kita terwaktu saja. Oke, tetap semangat. Sisa 3 pekan lagi. Siapkan juga untuk pamerannya biar nanti bisa terlaksana dengan baik. Baiknya di lobi GD mungkin ya. Biar nanti diatur ya. Tapi yang lainnya Dustin juga bantu untuk perizinan dan yang lainnya sehingga nanti bisa terlaksana dengan baik gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk kelas hari ini. Sejauh ini belum, Pak. Nanti kalau ada Nah, untuk paling juga. organisasi perkuliahan diatur aja Kori ya. Pokoknya organisasi perkuliahan yang 16 pertemuan diatur aja supaya nanti tanggal-tanggalnya sesuaikan aja. Kan kalau tanggal-tanggalnya kalian banyak kerja kan, ditembak aja angkanya nggak apa-apa tanggal berapanya. Gitu ya. Oke, Bapak. Oke. Ya, silakan. Yang form 05 kan pas UTS kan kita tanggal 1 tanggal merah ya Pak. Itu Ya kira-kira ganti di tanggalnya aja. tanggal berapa Jadi Pak? tanggal yang lain nggak apa-apa, Dil. Oke Pak. Hmm. Ya, Makasih Pak. menyesuaikan tanggal itu tanggal hitam jangan tanggal merah. Gitu ya. Jadi logis, terus kerjaannya, tugasnya misalkan lagi UTS presentasi apa gitu nggak apa-apa. Kalau Gitu ya. kerja mandiri Atau Pak, ngikuti yang jadwal saya juga boleh tuh yang saya kasih sama Kori kayaknya ada jadwalnya, ada tanggalnya ya Kori ya. Yang mana, Pak? Yang timeline workshop kan ada tanggalnya ya. Enggak ada, Pak. Bapak Oh, enggak nanti ada saya yang share deh. Saya share yang ada tanggalnya, sehingga saya udah saya buat tanggalnya kok. Oke, Pak. Gitu. Ya. Oke, cukup ya. Nah, Oke, sekarang Pak. boleh nih mau foto bersama, mumpung saya lagi bener nih. Saya mau foto. Ayo. Si Asya langsung angkat tangan 2 gini aja Asya. Ngapain si Asya? Foto aja cepet dia. Lia mana Lia? Wajah-wajahmu Lia, kita mau foto bareng Lia. Ini foto Nah, aja, Lia Pak. nggak CS. Nggak TikTokan online.